Memperkenalkan diri, nama saya Wici Septieni. Saya merupakan dokter umum, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2016. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum dengan status pegawai negeri sipil di RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai seorang dokter jaga, seorang verifikator medis, dan juga seorang tim audit internal untuk berkas klaim BPJS sebagai tim bagian dari kendali mutu dan biaya. Insya Allah saya berencana untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang spesialis, yaitu program dokter spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Bisa diceritakan terkait dengan pengalaman organisasi mungkin saat kuliah ataupun bekerja? Silakan. Baik, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk pengalaman organisasi pada saat kuliah, itu saya ikut organisasi salah satunya yaitu Hippocrates Emergency Team. Organisasi ini bergerak di bidang kegawat daruratan, terutama di bidang kebencanaan. Pada saat itu, saya menjadi anggota itu sejak tahun 2011 sampai saat ini karena status keanggotaannya seumur hidup. Saya memiliki beberapa jabatan. Yang pertama di bidang logistik medis, kemudian yang kedua itu menjadi seorang koordinator di pendidikan dan juga pelatihan medis yang berhubungan dengan medis karena organisasi kami itu setiap tahunnya itu punya kurikulum sendiri untuk bisa memenuhi agar bisa menjadi tim bantuan medis yang baik terutama pada saat terjadi bencana sampai saat ini saya masih menjadi seorang anggota luar biasa yang menjadi pembimbing ataupun pendamping para anggota aktif saat ini yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Begitu, Pak. Baik. Nanti rencana mau lanjut studi di mana? Di Universitas Indonesia, Pak. Oke, alasannya kenapa ngambil gizi klinik di sana? Kenapa tidak kampus lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya punya beberapa alasan. Yang pertama mengenai kenapa alasannya UI. Yang pertama UI merupakan salah satu universitas di Indonesia dengan akreditasi unggul. PPDS Gizi Kliniknya juga memiliki akreditasi unggul. Selain itu, divisi dari gizi, Departemen Gizi di Universitas Indonesia itu memiliki divisi unggulan yaitu nutrisi metabolik di mana nutrisi metabolik ini juga menangani pasien-pasien malnutrisi seperti pada pasien malnutrisi kanker yang sesuai dengan peminatan ataupun concern saya. Kemudian UI juga bekerja sama dengan RSCM sebagai rumah sakit pendidikan, yang mana RSCM merupakan pusat rujukan nasional sehingga merawat pasien dengan berbagai diagnosis dan juga kasus yang kompleks, sehingga memberikan saya kesempatan dan juga pengalaman yang lebih komprehensif agar bisa saya bawa pengalaman tersebut saat kembali ke rumah sakit asal. RSCM juga memiliki layanan unggulan, yaitu layanan kaheksia nutrisi kanker, yaitu layanan-layanan pada pasien-pasien kanker yang mengalami malnutrisi atau gangguan nutrisi, mana ini sesuai dengan peminatan saya lebih ke malnutrisi pada pasien-pasien kanker atau keganasan. Kemudian untuk alasan kenapa memilih gizi klinik, yang pertama karena adanya gap antara sumber daya manusia yang ada di M. Jamil dengan jumlah pelayanan yang harus diberikan. Saat ini M. Jamil merupakan rumah sakit vertikal Kemenkes yang sebagai rumah sakit pusat rujukan Sumatera bagian tengah. Tapi baru ada satu orang spesialis gizi klinik tetap yang menangani pasien yang ada di M. Jamil. Karena kekurangan spesialis inilah pasien di rawat jalan pun belum buka spesialis gizi klinik. Jadi masih menangani pasien-pasien rawat inap. Padahal kasus yang paling banyak di rawat inap itu saat ini adalah kasus malnutrisi terkait dengan penyakit. Di Indonesia saja itu angkanya mencapai 33-70%. Di M. Jamil sendiri itu dari 2.150 pasien yang dikonsulkan pada tahun 2023 itu di atas 80%-nya merupakan pasien malnutrisi dan 50% diantaranya, di atas 50% diantaranya merupakan pasien-pasien kanker atau pasien keganasan. Seperti kita ketahui, malnutrisi ini akan mempengaruhi tingkat kesakitan, kemudian tingkat kematian atau mortalitas, kemudian juga bisa memperpanjang masa rawatan, kemudian meningkatkan risiko untuk readmisi atau kembali masuk rumah sakit, dan tentu nantinya akan bisa meningkatkan beban biaya kesehatan, baik di rumah sakit umum khususnya ataupun di Indonesia umumnya. Oleh karena itu, karena adanya ketimpangan sumber daya ini, salah satunya menjadi alasan saya. Yang kedua, itu karena pengalaman personal, saya pada saat menjalani profesi dokter itu terdiagnosis anemia autoimun hemolitik. Jadi dalam beberapa tahun ini saya melakukan pendekatan terapi melalui nutrisi dan alhamdulillah sudah 5 tahun itu bebas obat dan juga dinyatakan remisi. Saya tetap bisa beraktivitas sebagai dokter jaga 3 shift ataupun melakukan aktivitas lainnya. Dan saya ingin tidak berhenti di saya saja manfaat tersebut. Dan saya merasa saya harus meningkatkan kompetensi karena adanya gap ilmu supaya menjadi lebih kompeten.
dan profesional untuk membantu dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada pasien secara khususnya dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umumnya. Terima kasih. Oke, baik. Bisa diceritakan nanti rencana studinya seperti apa? Baik, Terkait dengan terima kasih. kurikulum atau apa gitu? Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab. Untuk di UI sendiri itu ada 7 semester, sebanyak 96 SKS. Jadi semester 1 itu lebih kurang 16 SKS, semester 2 itu 15 SKS, 3 itu 14, kemudian 4 itu 15 SKS, kemudian di semester 5 16 SKS, dan 6 dan 7 itu ada 10 SKS. Jadi totalnya 96 SKS. Di mana terbagi 3 tahap. Tahap 1 itu ada dibagi 1A dan 1B. 1 tahun pertama itu masih teoritis, jadi belum terjun ke rumah sakit. Kemudian di tahap kedua itu terdiri dari 3 semester, semester 3, 4, dan 5. Ini sudah mulai terjun ke rumah sakit. Dan semester 6 dan 7 itu menjadi tahap 3. Ini sudah memang melanjutkan masuk ke rumah sakit. Dan di semester 7 nanti ada tugas akhir yaitu berupa tesis. Gitu, Pak. Oke, baik. Bisa disebutkan satu mata kuliah mungkin yang ingin diperdalami? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Satu mata kuliah yang memang ingin saya dalami yaitu nutrisi metabolik. Jadi nutrisi metabolik ini memang tidak hanya menangani pasien-pasien yang malnutrisi terkait dengan penyakitnya, diantaranya itu seperti pasien kanker atau pasien terkait gangguan metabolik lainnya. Jadi karena memang concern dan peminatan saya dari awal itu terkait malnutrisi yang berhubungan dengan penyakit, terutama penyakit kronis seperti kanker, oleh karena itu saya tertarik di mata kuliah nutrisi metabolik, gitu Pak. Oke, baik. Oke, baik. Bisa di ini ya, apakah sudah punya rancangan nanti untuk tesis? Baik, terima kasih Pak Judulnya atas apa? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. So, ini saya sudah punya judul yaitu hubungan antara kecukupan asupan energi dan juga protein terhadap kekuatan genggam tangan dan status nutrisi berdasarkan kriteria Global Leadership Initiative on Malnutrition pada pasien leukemia di RSCM. Oke. Bisa ini disebutkan atau dijelaskan mungkin terkait dengan urgensi penelitiannya apa dan novelty-nya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Oh, izinkan saya menjawab untuk urgensinya sendiri supaya nantinya kita bisa menjadikan acuan hasilnya nanti apabila sudah selesai dilakukan penelitian, saya berharap nanti bisa menjadi acuan untuk intervensi gizi pada pasien-pasien leukemia dewasa yang ada tidak hanya di rumah sakit untuk bagaimana intervensi gizi di rumah sakit, tapi juga di rumah nantinya pada pasien-pasien tersebut. Kemudian selain karena memang leukemia adalah salah satu kanker yang angkanya juga masih cukup tinggi di Indonesia, yang mana angka kanker ini memang meningkatkan risiko malnutrisi yang nantinya akan mempengaruhi survival years rate pasien-pasien tersebut. Dan juga bisa mempengaruhi komplikasi yang terjadi pada pasien itu. Sehingga urgensi dari penelitian ini supaya kita bisa melakukan intervensi gizi lebih dini pada pasien-pasien tersebut terkait asupan kalori, asupan energi yang seharusnya diberikan ataupun asupan protein yang harusnya diberikan. Untuk novelty-nya itu ada dua. Yang pertama, setelah literatur review yang sudah saya lakukan, itu untuk populasi leukemia itu belum saya temukan untuk dilakukan penelitian yang sama sebelumnya. Yang kedua, itu saya menggunakan kriteria untuk malnutrisinya itu ya GLIM, Global Leadership Initiative on Malnutrition. Ini masih jarang digunakan di Indonesia karena termasuk baru, dan menurut penelitian sebelumnya itu angka sensitivitas dan juga spesifisitasnya itu di atas 80%. Jadi lebih spesifik dan sensitif untuk malnutrisi, terutama malnutrisi pada pasien-pasien kanker. Gitu, Pak. Ya, baik. Bisa diceritakan kira-kira kebermanfaatan dari penelitian Anda untuk masyarakat apa? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk manfaat sendiri selain untuk akademisi, klinisi ataupun untuk sesama sejawat nantinya, untuk masyarakat saya harapkan pasiennya yang sudah sakit ataupun memang masyarakat secara umum yang masih sehat itu mengetahui berapa sih harusnya asupan energi total yang sebaiknya pada pasien-pasien khususnya leukemia, kemudian berapa sih harusnya asupan protein harian pada pasien-pasien leukemia supaya mereka status nutrisinya tetap baik. Apalagi pasien-pasien kanker ini kan sering berulang masuk rumah sakit apakah untuk terapi paliatifnya baik radioterapi kah ataupun kemoterapi. Karena kedua terapi ini itu sangat mempengaruhi sekali status nutrisi pasien di samping penyakitnya sendiri. Jadi dengan menambah pengetahuan masyarakat tentu nantinya akan menjadi tindakan preventif juga untuk masyarakat memang baik yang sudah sakit ataupun memang yang belum sakit gitu. Begitu, Pak. Oke. Wujudnya seperti apa nanti? Kan Baik. ini kan di rumah sakit ya. Terus bagaimana cara Anda untuk bisa memfollow up hasil penelitian Anda ke rumah sakit agar
pasien ataupun penderita kanker itu bisa tahu maksud dan Baik, tujuan Anda. baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk follow up selama saya menjalani, kalau memang saat itu masih PPDS, saat sudah selesai melakukan penelitian, berarti itu nanti sambil berjalan. Pada saat merawat pasien-pasien dengan kanker, khususnya leukemia. Kemudian nanti pada saat sudah spesialis, saat kembali ke rumah sakit tempat saya bekerja, hal ini tentu bisa saya terapkan di rumah sakit tempat saya bekerja. Kemudian supaya makin luas manfaatnya, salah satu kontribusi saya juga ada acara sejenis bincang nutrisi, nanti mungkin berupa podcast atau sejenisnya yang bekerja sama dengan tim humas, nanti juga akan bekerja sama dengan spesialis sejawat lainnya, baik di rumah sakit tempat saya bekerja ataupun rumah sakit jejaring daerah lainnya. Jadi hal ini tentu bisa menjadi media untuk penyebar luasan dari hasil penelitian yang saya lakukan, sehingga bisa lebih nyata manfaatnya dan masyarakat juga tahu. Jadi tidak hanya pasien yang ada di rumah sakit, tapi masyarakat secara luas. Gitu, Pak. Oke, baik. Apa sudah memiliki target ini ya, pembimbing gitu? Baik, Bisa terima kasih. disebutkan namanya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk dosen pembimbing itu sudah ada. Target saya yaitu Dr. Diana Sunardi, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Beliau merupakan konsultan divisi nutrisi metabolik, sejalan dengan peminatan saya dan juga rencana penelitian saya. Gitu, Pak. Oke, bisa disebutkan sejauh mana Anda sudah berkomunikasi dengan beliau? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sudah berkomunikasi sebenarnya lewat konsulen saya, spesialis gizi klinik yang ada di M Jamil, itu Dokter Dewi, spesialis gizi klinik. Jadi memang melalui Dokter Dewi itu saya berhubungan dengan Dokter Diananya itu lewat WhatsApp. Pak. Jadi menghubungi kalau saya tertarik dengan eh, ingin menjadi beliau nantinya pembimbing, kemudian dan juga akan berencana untuk masuk ke PPDS Gizi Klinik UI. Walaupun Oke, sebenarnya gimana kalau responnya beliau seperti apa? beliau bilang seperti ini Pak, jadi sebenarnya tidak harus menghubungi karena sistem PPDS itu kan berbeda dengan S2 pada umumnya. PPDS itu pembimbingnya nanti ditentukan. Kalau untuk PPDS Gizi Klinik UI itu nanti per angkatan itu akan ditentukan temanya, lalu ditentukan pembimbingnya oleh prodi. Sama saya waktu FK S1 dulu itu memang ditentukan oleh prodi. Jadi memang beliau bilang sebenarnya tidak perlu menghubungi katanya karena nanti juga akan yang penting lulus dulu SIMA UI-nya, lulus di Gizi Klinik UI, nanti akan ditentukan prodinya sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh prodi perangkatan. Begitu, Pak. Oke, baik. Eh, bisa di ini ya, bagaimana caranya Anda untuk meyakinkan kita bahwasanya Anda bisa lulus untuk tes substansi dan bisa Baik. lulus tepat waktu? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya sudah menyiapkan diri dari jauh-jauh hari dengan segala daya dan upaya saya untuk dari awal pendaftaran LPDP sampai di titik ini untuk substansi, tidak hanya untuk bagaimana latihan untuk berbicara di depan kamera, saya juga menyiapkan substansinya sendiri, mulai dari esainya, kemudian saya juga survei dan juga melakukan research kecil-kecilan bersama ke teman-teman saya yang memang sudah spesialis gizi klinik ataupun yang masih PPDS gizi klinik di UI dan bagaimana sih sebenarnya sistem pembelajaran di UI. Kemudian untuk tamat tepat waktu, insya Allah saya mengerahkan segala daya dan upaya saya sama seperti pada saat saya S1, saya menyelesaikan pendidikan tepat waktu, maka saya juga akan menyelesaikan pendidikan tepat waktu pada saat PPDS gizi klinik di UI nanti. Gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya. Silakan lanjut ke Mas Basit. Baik, terima kasih Pak atas kritik, saran, dan masukannya. Oke, baik. Selamat pagi dengan Wici Septian Yeni ya. Iya, betul Septiani. Pak. Oke, Selamat pagi panggilannya Pak. apa, Mbak? Panggilannya Wici Pak. Oke, panggilannya Wici. Mbak Wici, saya lihat di sini saudara mencantumkan tiga universitas pilihan saudara ya, yang nantinya akan saudara tuju. Mungkin bisa disampaikan kepada kami kenapa Universitas Diponegoro dan Universitas Hasanuddin Anda jadikan pilihan kedua dan ketiga. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, tiga universitas tersebut merupakan universitas pelopor PPDS Gizi Klinik yang ada di Indonesia. Jadi, ada UI, Undip, dan juga Unhas. Nah, karena concern saya minatnya lebih ke nutrisi metabolik yang memang banyak dimiliki unggulannya oleh UI dan juga RSCM sebagai rumah sakit pendidikannya. Untuk Undip sendiri itu punya unggulan sendiri,
yaitu divisi di bidang geriatri atau pelayanan nutrisi pasien-pasien usia tua di atas 60 tahun. Kemudian untuk Unhas sendiri itu mereka juga ada baik dari rumah sakitnya, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dan juga Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo ini menjadi seperti pusat rujukan di Indonesia bagian timur. Namun karena memang sesuai dengan peminatan dan juga yang memang tidak ada di dua universitas lain ataupun rumah sakit lain yang memang ada di UI, makanya saya tempatkan UI di pilihan pertama, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pembukaan di UI dalam 1 tahun berapa kali, Mbak? 2 kali, Pak. Maaf, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Itu ada untuk spesialis SP1, spesialis yang pertama itu ada 2 kali di bulan Maret dan juga Oktober. Oke, di bulan Maret dan Oktober berarti untuk bulan Maret saudara sudah daftar? Untuk bulan Maret belum, Pak, karena status saya memang baru Oke. terhitung PNS di tahun kedua, diizinkannya itu baru sekolah, terhitungnya bulan Maret juga. Jadi memang belum diizinkan sekolah sesuai dengan birokrasi ASN gitu. Oke, jadi dalam 1 tahun ini saudara hanya memiliki 1 kali kesempatan gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke, dengan universitas kedua ketiga sama atau bagaimana? Sama 2 kali juga, Pak. Sama Waktunya dua hanya kali. beda sebulan 2 bulan untuk Oke, tesnya. oke. Dan saudara akan memperjuangkan UI ya sebagai universitas yang akan dituju pertama gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Baik, saya sudah baca CV saudara gitu ya, dan juga esai yang sudah saudara lampirkan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, Mbak Wici, berdasarkan pengalaman ya yang sudah Anda lalui, bagaimana Anda mengelola stres gitu ya saat berhadapan dengan berbagai tugas gitu ya sebagai dokter umum, apalagi nanti pada saat saudara menempuh studi dokter spesialis juga tentu ya tugas akademik itu akan berat gitu dan lainnya yang ketat gitu. Sementara Anda harus menangani berbagai tanggung jawab juga mungkin ya nantinya gitu ya. Maksudnya ada beberapa kegiatan juga yang nanti akan saudara ikuti. Itu lalu bagaimana Mbak terkait dengan manajemen stresnya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk manajemen stres yang sudah biasa saya lakukan, itu baik pendekatan secara spiritual ataupun non-spiritual. Hmm, Kalau untuk non-spiritual, itu saya bisa biasanya itu mengatur nafas. Jadi ada teknik pernafasan 4-7-8. Ini juga bisa menurunkan hormon stres. Jadi mungkin pada saat memang datang stres itu, mungkin saya berhenti sejenak. Saya coba hela nafas dulu. Kemudian kalau memang perlu istirahat dan memang waktunya memungkinkan, saya istirahat sejenak. Kemudian kalau memang bisa ada waktu juga, biasa saya bisa refreshing juga atau melakukan hobi-hobi. Kemudian untuk dari sisi spiritual, itu pada saat memang lagi stres, itu biasanya saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik mengambil wudhu, kemudian melakukan sholat, lalu baca Al-Quran, ataupun berzikir, dan juga mendengarkan kajian. Selain itu saya juga bergabung dengan kajian supaya bisa apa namanya memiliki lingkungan yang juga positif. Jadi karena lingkungan itu juga sangat mempengaruhi mental seseorang, jadi saya percaya semakin positif lingkungan tersebut, maka kita juga akan terbawa positif. Selain tentunya untuk manajemen banyaknya kegiatan nantinya pada saat PPDS, baik penelitian, pendidikan, ataupun pelayanan kepada pasien, saya tentu tetap berusaha untuk melakukan sesuai dengan prioritas dan memanajemen waktu supaya semua tugas selesai dan saya tetap bisa menjalankannya dengan optimal dan bisa selesai tepat waktu. Begitu, Pak. oke, oke. Dapatkah saudara memberikan contoh ya situasi di mana saudara harus menggunakan empati dalam interaksi sehari-hari? Itu baik itu sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang individu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk contohnya pada saat menggunakan empati di kehidupan sehari-hari, jadi ada eh, pada awal-awal tahun saya bekerja di M Jamil, Hmm. itu saya pernah menemui pasien kanker usus besar, pasiennya masih muda, usia 22 tahun, mahasiswa ITB, dan pasien itu awalnya memang sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Namun pasien itu dari hari ke hari setiap masuk rumah sakit kondisinya makin menurun. Jadi status nutrisinya Hmm. makin jelek, yang awalnya beratnya itu di atas 50, sampai di akhir hayatnya beratnya hanya 39 kilo. Jadi pada saat itulah diperlukan bagaimana seorang dokter bisa menunjukkan empati dan juga simpati yang baik pada pasiennya yang saat itu memang end stage
Jadi memang penyakit-penyakit tahap akhir atau terminal dan juga kepada keluarga. Bagaimana saya menjelaskan kepada pasien dan juga keluarga pasien. Karena dokter umum kalau di rawat inap tempat saya bekerja merupakan perpanjangan tangan dokter spesialis. Jadi memang Oke, dokter spesialis nggak selalu konsul. Jadi pada saat itulah saya gimana menggunakan empati dan simpati supaya bisa menjelaskan dengan baik kepada pasien dan juga keluarga pasien terkait penyakitnya gitu. Gitu, Pak. oke, luar biasa ya, Mbak. Baik, terkait dengan mengatasi konflik ya dalam hal ini, eh, bagaimana saudara biasanya gitu ya mengatasi konflik dalam tim atau kelompok kerja gitu ya, khususnya dalam konteks medis dan perawatan pasien? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau untuk mengatasi konflik dalam bekerja, jadi untuk dokter umum sendiri itu tentu berhubungan dengan PPDS yang ada di M Jamil karena M Jamil merupakan rumah sakit pendidikan, kemudian kepada dokter spesialis dan juga berhubungan dengan farmasi dan perawat. Jadi pada saat itu pernah ada kasus pasien spesialis penyakit dalam hematologi onkologi yaitu spesialis di bidang penyakit dalam kanker. Jadi ada pasiennya yang memang leukositnya rendah. Leukositnya rendah, namun hasil lab lengkapnya itu belum keluar. Jadi saat itu saya sempat berkonflik dengan farmasi. Saya mengatakan bahwa pasien ini harus segera masuk obatnya namanya leukogen, tapi farmasi tetap menuntut harus lengkap hasil labor yang keluar. Jadi waktu itu hasil labor yang keluar baru darah rutin, ada HB, leukosit, sel darah putih, tapi komponen sel darah putih itu belum keluar karena memang butuh biasa Oke, dibaca spesialis langsung. Jadi saat itu akhirnya untuk mengatasinya saya bekerja sama dengan Kak Instalasi juga berkoordinasi supaya pasien ini istilahnya kayak dipinjamkan dulu obatnya dan nanti akan ditunda dulu untuk syarat kelengkapan labornya pada saat sudah dibaca oleh spesialis keesokan paginya. Jadi pada akhirnya pasien tetap mendapatkan leukogen dan leukositnya naik supaya bisa mendapatkan terapi kemoterapi. Begitu, Pak. oke, oke. Selanjutnya ya, apa pendapat Anda tentang pentingnya keseimbangan hidup dan kerja gitu ya? Mungkin kerja di sini nantinya khususnya ya dalam hal Anda studi gitu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Hmm. Tentu work-life balance itu sangat diperlukan Yap. supaya kita bisa menjaga kestabilan mental karena karena saya seorang dokter, saya berhubungan juga dengan nyawa manusia. Jadi karena itu saya harus bisa memastikan mental saya sehat dulu, baru saya bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien sehingga tidak ada rasa janggal, tidak ada rasa tersedat di hati gitu. Jadi bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien dan untuk kebaikan pasien tersebut gitu. Jadi supaya tetap seimbang. Jadi kalau di antara waktu-waktu senggang, saya berusaha untuk mungkin seperti melakukan hobi saya, kemudian olahraga, karena olahraga atau bergerak terus juga bisa membuat mental lebih stabil. Kalau mental saya stabil, saya bisa berpikir jernih, saya bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Terima kasih, Pak. Oke, oke, clear ya. Terkait dengan kegagalan Mbak dalam hidup ya, bagaimana Anda menghadapi sebuah kegagalan ya? Apa yang sekiranya Anda pelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana hal itu membantu saudara dalam karir medis saudara? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya di samping saya punya pernah beberapa kali kegagalan, seperti saya tidak lulus untuk beberapa kali ujian untuk ujian Hmm. masuk Fakultas Kedokteran. Kemudian saya juga beberapa kali ujian CPNS baru akhirnya lulus. Selain kegagalan dua ini, saya punya kegagalan lain, yaitu tidak berhasil menyelamatkan pasien pada saat dirawat inap. Jadi saat itu ada pasien usia muda, laki-laki 18 tahun, terdiagnosis dengan lupus. Nah, pasien ini awalnya masuk dengan kondisi yang baik. Pasien tidak berada di end stage, bukan penyakit terminal, tapi tiba-tiba di suatu hari, di hari keberapa rawatan, pasiennya perburukan. Saat itu, saya dan rekan saya, sama dokter jaga, karena setiap dinas kami ada dua orang dokter jaga, dan juga perawat, itu berusaha melakukan RJP. Cuma saat itu, sudah berapa kali siklus, sampai 30 menit, itu tidak ada perubahan. Jadi pasiennya tidak bisa kembali dan akhirnya meninggal. Jadi itu menurut saya itu salah satu kegagalan yang sangat cukup besar bagi saya selama hidup saya sebagai seorang dokter. Begitu, Pak. Oke, oke, luar biasa ya Mbak Wici. Selanjutnya Mbak Wici, bisa saudara eh, jelaskan kepada kami terkait dengan keluarga saudara? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di keluarga saya merupakan anak kedua. Jadi karena kakak saya sudah merantau ke kota lain, saya seperti menjadi posisinya salah satu tiang penyangga di rumah saya, di keluarga saya. Karena selain
saya punya adik juga yang seorang perawat. Lalu bapak saya udah usia tua, di atas 60 tahun dan juga sudah pensiun. Dan mama saya itu masih kerja sebagai seorang guru. Jadi saat kakak saya pergi, saya menggantikan posisi kakak saya sebagai yang membimbing adik saya karena memang berhubungan dengan kesehatan juga. Bagaimana nantinya baiknya dia berkarir setelah dia tamat perawat, kemudian apakah dia perlu melanjutkan sekolah dan lebih ke kehidupan sosial dan juga pendidikan dan pekerjaannya. Jadi posisi saya saat ini seperti salah satu penyangga. Jadi setelah kakak saya pergi, saya menggantikan posisi kakak saya gitu. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya ya, eh, bagaimana peran keluarga Anda gitu ya dalam mendukung pendidikan dan karir Anda, khususnya dalam keputusan Anda untuk menjadi seorang dokter spesialis nantinya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi memang sejak awal keluarga saya memang sangat mendukung. Dari kecil saya bercita-cita menjadi seorang dokter sampai detik ini itu kalau bukan karena dukungan keluarga saya, baik orang tua ataupun saudara-saudara, mungkin saya tidak berada di titik ini. Jadi mereka selalu mendukung baik secara materi ataupun secara non materi segala kebutuhan saya sampai detik ini dan sangat mendukung untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena Hmm. dengan meningkatkan kompetensi tentu yang jangkauan kebermanfaatan kepada pasien secara khususnya dan masyarakat secara umum menjadi lebih luas. Karena sebagai seorang dokter umum, saya terbatas kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dokter umum. Oleh karena itu, dengan menjadi spesialis, mereka tentu berharap kalau saya bisa membantu lebih banyak pasien dan lebih luas. Dan juga manfaatnya tidak hanya ke pasien rumah sakit, tapi juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Gitu, Pak. Oke, dapatkah saudara memberikan contoh ya situasi di mana saudara harus membuat sebuah keputusan yang mana keputusan itu berdampak pada keluarga Anda gitu? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Eh, Pada saat untuk keputusan yang berdampak pada keluarga sendiri itu pada saat saya memutuskan untuk ikut memutuskan untuk tetap ikut seleksi CPNS yang ada di Padang. Jadi pada saat itu memang keluarga saya sebenarnya inginnya kalau bisa segera sekolah. Namun saat itu bersamaan juga dengan pandemi. Jadi memang saya dibutuhkan di rumah sakit karena memang antara keluarga dan saat itu kebutuhan saya agak berbeda. Jadi memang cukup berdampak saat itu karena keluarga saya pengennya saya tetap melanjutkan spesialis. Namun di sisi lain saya juga dibutuhkan di rumah sakit pada saat pandemi. Namun dengan koordinasi dan musyawarah dan mufakat, akhirnya kami bersepakat bahwa selesaikan dulu pandemi, kemudian saya juga coba ikut CPNS supaya nantinya sekolahnya mungkin lebih enak dan ada tempat kembali berkontribusi juga. Jadi oleh karena itu sampai sekarang akhirnya saya memutuskan untuk CPNS dan sekolahnya ditunda sampai tahun ini sesuai dengan birokrasi ASN gitu Pak. Oke, saudara sudah menikah? Belum Pak. Oke, belum. Target menikah, kalau boleh tahu, kapan? Apakah memang akan terjadi pada saat saudara menempuh pendidikan apa namanya dokter spesialis atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kalau untuk saat ini karena memang belum ada calonnya, jadi saya lebih memfokuskan apa yang bisa saya kejar dulu, yaitu melanjutkan sekolah. Jadi kalau seandainya nanti di perjalanan saya bertemu dengan jodoh saya, tentu kami harus menyamakan visi misi dulu. Saya Hmm. punya visi misi untuk melanjutkan pendidikan saya. Kalau seandainya saya nanti terpilih menjadi award di LPDP, tentu saya harus menjalankan amanah karena uangnya merupakan dari rakyat. Saya harus tepat waktu dalam menyelesaikan pendidikan. Jadi, kalaupun nanti di perjalanan saya menikah, hal tersebut tentu sudah menjadi kesepakatan bersama dan bukan menjadi halangan untuk saya menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Gitu, Pak. Oke. Kasusnya bukan hanya satu dua ya Mbak ya, tapi memang ada beberapa yang ketika sudah menikah memutuskan untuk ya mengabdi sepenuhnya gitu ya untuk menjadi seorang ibu. Nah, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan hal itu? Padahal dia sudah menempuh pendidikan setinggi mungkin gitu ya, baik itu mungkin sampai S3 atau kalau misalnya berkaitan dengan Mbak Wici mungkin dia sudah lulus dokter spesialisnya, tapi memang pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengabdi gitu ya sebagai seorang istri dan juga ibu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk mengabdi sebagai seorang ibu ataupun memutuskan untuk menjadi working wife gitu yang sedang bekerja itu bukan hal yang
maksudnya ada yang bagus atau ada ini bagus itu pun yang ini jelek, bukan begitu. Berarti Mm-mm. dua-duanya itu sama-sama baiknya, tapi tentu sesuai dengan kesepakatan dengan pasangan masing-masing. Kalau saya sendiri, saya punya prinsip bahwa karena saya ingin menjadi bagian dari award di LPDP, supaya menjadi bagian dari putra-putri terbaik bangsa yang bisa memberikan kontribusi optimal, saya tentu butuh untuk selain melanjutkan sekolah, pada saat kembali saya butuh untuk lanjut bekerja supaya saya bisa memberikan kontribusi yang nyata dan optimal untuk masyarakat Indonesia. Tentu kalau untuk saya, apabila saya nanti ya ketemu pasangan, saya tentu menyamakan dulu visi misi. Untuk membangun sebuah rumah tangga yang mirip seperti organisasi, tentu kita harus memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi saya tentu nanti akan menyesuaikan juga dengan pasangan nantinya, dan untuk prinsip dan juga komitmen saya untuk berkontribusi itu tidak akan berubah sejauh ini. Karena itulah saya nantinya, kalaupun mencari pasangan, saya sesuaikan dengan visi misi saya supaya nantinya tidak menghalangi untuk berkontribusi untuk masyarakat yang telah memberikan amanahnya kepada saya untuk menjadi seorang awardee. Gitu, Pak. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir dari saya, bisa saudara yakinkan kepada kami bahwa saudara memang kandidat yang pantas untuk kami pilih sebagai awardee di batch 1 tahun 2024 ini. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Yang pertama, saya sebagai seorang dokter sudah bekerja lebih kurang 6 tahun di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes yang menangani berbagai pasien dengan diagnosis yang kompleks. Saya juga sudah magang di bawah spesialis gizi klinik, sehingga sudah mulai mengetahui dan juga belajar bagaimana sih kehidupan spesialis gizi klinik dan bagaimana penanganan-penanganan pasien yang bisa kita berikan intervensi gizi sehingga bisa mencegah terjadinya malnutrisi dan membuat pasien itu outcome yang menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah mempersiapkan diri mulai dari LPDP dan juga untuk persiapan SIMA UI nanti, baik dari syarat administratif ataupun yang secara akademik. Saya juga sudah banyak mengikuti simposium ataupun workshop yang berkaitan dengan gizi klinik. Yang syarat wajibnya itu salah satunya good clinical practice, itu juga sudah saya lakukan. Kemudian sebagian besar itu persyaratan sudah disiapkan dan juga sudah menyicil untuk belajar untuk menyiapkan diri menjadi seorang mahasiswa PPDS Gizi Klinik UI nantinya. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali LPDP mau menemani langkah saya untuk mewujudkan kontribusi saya sehingga eh, di masyarakat Indonesia, baik yang sakit ataupun yang tidak sakit, tahu bagaimana sih sebenarnya harusnya asupan nutrisi yang baik. Kalaupun sudah menjadi seorang pasien, bagaimana sih caranya mencegah supaya status nutrisi tidak memburuk dan outcome penyakitnya bisa menjadi lebih baik dan meminimalisir komplikasi. Jadi saya ingin memberikan manfaat, menjadi lebih bermanfaat pada masyarakat secara luas di Indonesia, gitu Pak. Oke, baik. Dari saya cukup. Terima kasih banyak, Mbak Wici. Saya kembalikan ke Kak Rahmat. Baik, terima kasih Pak atas saran, kritik, dan pertanyaannya. Oke, good job ya Kak Wici ya. Kalau dari saya pribadi, no comment deh. Udah insya Allah lah, Bismillah ya. Bismillah. Walaupun Terima agak kasih Pak. lama ya, misalnya untuk yang Iya. bulan Mei ini tanggal berapa ya? 20-an ya? Tanggal 14 jam 1 siang, Pak. Oh, 14. Oke, Bismillah ya. Ikhtiar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Overall ya, Kak. sudah bagus. Mungkin agak ada part-part tertentu yang agak cepet tuh. Itu terus ya Ya, udah berusaha gimana ya caranya. Udah latihan depan kamera, latihan sama teman. Kayak saya udah ada bawaan memang orok. sih ada apa ya istilahnya kemajuan juga. Maksudnya ada bagian part tertentu yang terlalu cepet kayak gitu. Tapi nggak banyak Ya, kok. latihan lagi. Tapi good job lah. Mungkin langsung Mas Basit. Kalau dari aku cukup sih. Iya, sama. Wah, ini udah luar biasa sih ya, Mbak Wici. Eh, Sampai aku mikir ini nyari-nyari kesalahannya apa gitu. Tapi memang tadi eh, apa ya, kalau bahasanya tuh kayak nyerocos gitu Mbak, kayak nyerocos itu. Tapi Itu bagus emang jadi jawabannya jawaban yang diberikan to the point ya menurut aku. Poin ya. Masuk gitu kayak jadi jawaban di kalimat pertama memang sudah masuk gitu kayak sesuai konteksnya kayak gitu. Sama satu lagi tadi ada beberapa eh, kata mungkin ya, tapi saya yakin ini bukan suatu kesengajaan, kayak bukan formal gitu ya, kayak oh misalnya ya.
Oh Jadi iya, itu yang iya ya. saya lupa Saya Nggak sadar ada juga, kayak saya sisihnya sadar nyatetnya itu itu juga ya. ya. tadi. Iya, Ada ya ada beberapa kata gitu. Kayak misalnya mau gitu ya. Mau kan bisa diganti dengan ingin ingin ya. atau apa gitu lah intinya. Tapi ya itu susah juga sih ya. Tapi mungkin bisa dicoba untuk latihan beberapa hari ke depan sebelum Siap Kak. akhirnya Kak Wiji wawancara yang sebenarnya gitu. Terima kasih Oke, banyak Kak. good job Kak. Mohon doanya Kak. Suksesnya. Siap. Iya, Ngomong Sebelumnya kita ngomong foto cepat-cepat dulu ini ya, tuh iya, bawaan iya, screenshot. iya, orok. iya. Aduh, makasih banyak Kak. Iya, iya, saya Kita juga sama kok screenshot dulu dulu kayak ya. gitu. Ya. Oke, kita screenshot. Izin off cam ya. Oke. Lagi nggak enak badan soalnya. Tuh, dua, tiga. Ulang, 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 ulang. Tuh, dua, tiga. Mantep dah. Oke. Makasih banyak Kak, Kak Basir, Kak Rahmat. Sama-sama, Kak. Sukses selalu ya, lancar selalu. Amin, Allahumma amin. Amin. Saya bentar-bentar. Oh ya, Kak Wici nggak ada yang tanya, Kak? Nggak tanya. Iya, Lupa tadi. Ngasih iya. kesempatan. Satu hal yang Ah, aku mau ini ya, ini buat semuanya ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan, apakah pada saat kita pendidikan LPDP boleh menikah atau enggak? Jawabannya boleh ya, teman-teman. Boleh, boleh. Boleh, tapi nanti sampaikan kepada interviewer atau yakinkan kepada interviewer bahwa apa namanya eh ia berbagai hal terkait dengan pernikahan nantinya atau mungkin terkait dengan keluarga ya itu tidak akan sama sekali mengganggu proses teman-teman untuk studi gitu, tapi Studi. malah ia menambah semangat atau mungkin membantu Motivasi. banyak hal kayak gitu. Karena waktu itu saya ditanyakan juga terkait dengan target menikah. Dan saya sampaikan kalau misalnya sudah ada ya sama seperti Mbak Wiki tadi ya ketika memang pada saat studi nanti ada calon yang sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sejalan dengan visi dan misi, ya kenapa tidak gitu ditunda, kenapa tidak untuk disegerakan gitu ya. Oke gitu. Segera dihalalkan. Kayak gitu. Kalau hamil akan cuti 1 semester. Nah, ini kan mungkin lebih ke komitmen di awal ya. Tadi kata Mbak Wici juga. Jadi semua hal sebelum kita memutuskan untuk menikah harus segera dibicarakan terkait dengan hal itu. Kalau saranku sih kalau lagi hamil sih ya gak usah cuti. Kayak cuti melahirkan kan gak sampai ini kan. Seminggu doang itu udah bisa lah ya. masuk lagi gitu ya Kak. Langsung Seminggu masuk. 2 minggu gitu. Izin kuliah aja, gak usah izin cuti. Aduh, untuk 1 semester tuh rugi. Memang ada Oke, kasus nggak Kak? Maksudnya Gimana? mungkin masalah, bukan masalah hamil atau apa gitu jadinya. Mungkin entah kecelakaan kah atau sakit kah gitu yang akhirnya terpaksa menunda. Itu gimana ya kita jawabnya nanti? Apa kita boleh jawab kayak gini? Kalau memang hal itu tidak bisa saya hindari, mungkin nanti saya akan siap bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Kalau seandainya memang jadinya tertunda pendidikannya. Atau gimana bagusnya pertanyaan kalau seandainya ada yang bertanya gitu. Oke. Kalau itu kan makanya ini harus paham ya terkait dengan panduan. Kan LPDP memperbolehkan juga untuk cuti ya. Kayak gitu. Oh, Jadi, oh iya. oke, boleh juga teman-teman untuk cuti, tapi memang dengan beberapa alasan tertentu. Makanya teman-teman harus paham panduannya. Nanti disampaikan saja, eh, itu kan di luar kendali kami, misalnya kayak sakit, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu, kayak sampaikan pemahaman kepada interviewer bahwa teman-teman ini sudah paham banget terkait dengan panduan LPDP itu sendiri, kayak Hmm. gitu. Ya sampaikan saja, alhamdulillahnya ya LPDP punya punya kebijakan yang sangat rinci terkait dengan hal itu, terkait dengan pengajuan cuti dan lain sebagainya. Tapi memang untuk saat ini saya berkomitmen misalnya kayak untuk menjaga kesehatan. Saya juga kalau misalnya nanti ada beberapa hal di depan yang memaksa saya untuk memilih, saya akan tetap memilih untuk lanjut studi dan fokus di sini gitu. Kayak gitu. Tapi ya di luar kehendak kan kita nggak tahu ya ke depan kita kayak tadi ya kayak misalnya Auzubillahi min dzalik kayak kecelakaan yang mengharuskan kita untuk istirahat total gitu. Tapi kan di luar itu kita sampaikan bahwa LPDP secara rinci telah mengatur semuanya itu, terutama terkait dengan cuti itu sendiri. Baik, terima kasih Kak.
Oke, good job ya Kak Wici. Oke, Baik, terima kita kasih Kak. lanjutkan ke siapa nih? Ya, Kak Lutfi ya, apa ini? Tetap tergantung. Oke, tergantung penyampaian kita aja sih. Dan meyakinkan PLPDP bahwasanya kita tahu aturannya Mm-mm. dan komitmen kita untuk tetap lanjut studi seperti itu aja sih. Yang tadi diutarakan sama Mas Basit ya. Oke, kelompok 8 siapa lagi Kak Maulida atau Kak Eka? Boleh, Kak. Oke, Kak Maulida ya. Oke, selamat Oke. malam. Selamat malam, Bapak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Oke, Kak Maulida, silakan perkenalkan diri. Ya, baik, Bapak. Terima kasih banyak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Maulida Risa Miskia Aulia. Bapak-bapak sekalian dapat memanggil saya Maulida. Saya adalah seorang bidan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Saya lulus Diploma 4 pada tahun 2017, 2021, lalu melanjutkan studi pendidikan profesi dan lulus di tahun 2022. Hingga saat ini saya sempat bekerja di dua tempat. Yang pertama di klinik bersalin dan dokter spesialis di daerah Jakarta Timur. Lalu saya sempat bekerja di bidan praktik mandiri di daerah Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Terima kasih, Bapak. Oke, bisa di-share terkait sasaran tujuan kampusnya di mana dan Baik, Bapak. alasannya? Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk saat ini saya berencana untuk mendaftarkan diri di S2 Kebidanan Universitas Brawijaya. Bapak, mengapa saya memilih Universitas Brawijaya menjadi universitas tujuan saya? Yaitu ada tiga hal. Yang pertama terkait dengan akreditasi S2 Kebidanan Universitas Brawijaya itu sendiri yang saat ini sudah terakreditasi unggul oleh Lempetekes. Yang kedua, dari segi fasilitasnya Bapak, jadi Universitas Brawijaya memiliki beberapa laboratorium yang dapat mendukung proses studi saya nantinya. Dan yang ketiga adalah adanya dosen yang menarik bagi saya, salah satu dosen dari Universitas Brawijaya, khususnya Prodi S2 Kebidanan tersebut memiliki ada satu dosen yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai bidan juga, Bapak. Oke, baik. Bisa di ini ya, sebutkan perannya Kak Maulida nanti ke depannya untuk lanjut studi seperti apa untuk masyarakat. Mohon maaf, Bapak, boleh diulangin pertanyaannya? Perannya Kak Maulida nanti selesai studinya itu untuk masyarakat seperti apa yang bisa dirasakan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi peran saya atau rencana kontribusi saya di sini saya patokan jadi tiga jangka waktu Bapak. Yang pertama, jangka pendek saya yaitu 2 tahun pertama. Setelah lulus, saya akan berusaha untuk mendaftarkan diri menjadi tenaga dosen pada proses pembukaan CPNS. Yang setelah 2 tahun tersebut atau proses menjadi CPNS tersebut, kemudian saya berencana untuk saya ketika sudah menjadi dosen dengan jangka waktu kurang lebih 3 hingga 5 tahun kemudian, saya berencana untuk aktif selain menjadi dosen, staf dosen, saya juga ingin aktif pada Ikatan Bidan Indonesia dan juga turut andil dalam pengembangan keprofesionalitasan bidan, Bapak. Nah, setelah 3 atau 5 tahun tersebut dengan jangka waktu total 7 tahun setelah lulus, 5 tahun berikutnya saya ingin menjadi dosen atau bidan yang aktif di bidang tertentu, yaitu di bidang kebidanan komunitas dan juga turut aktif sebagai pembicara atau narasumber di beberapa pelatihan-pelatihan kebidanan untuk meningkatkan kualitas profesional tenaga bidan yang sudah aktif bekerja, Bapak. Oke, baik. Bisa di ini ya, sebutkan ataupun jelaskan juga terkait dengan rencana studinya nanti seperti apa? Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Bapak untuk rencana studi saya di S2 Kebidanan Universitas Brawijaya nantinya. Jadi yang pertama dari sistem kurikulumnya Universitas Brawijaya tersendiri, Bapak ada 4 semester dengan 3 semester perkuliahan dan 1 semester, yaitu semester 4 fokus di penelitian tesis.
Nah, selama masa perkuliahan tersebut, saya ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, terkait dengan pengembangan pengetahuan saya sebagai bidan dengan cara rutin atau aktif dalam perkuliahan kelas dan juga brainstorming terhadap dosen dan juga sejawat mahasiswa bidan lainnya. Yang kedua, saya ingin turut aktif pada penelitian-penelitian dilakukan oleh dosen maupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman sejawat lainnya. Dan yang ketiga adalah saya ingin memanfaatkan jejaring-jejaring, khususnya jejaring kebidanan yang dapat saya miliki ketika saya berkuliah nanti untuk meningkatkan kemampuan brainstorming atau analisis kebijakan yang dapat saya gunakan untuk saya nanti menjadi dosen atau aktif di keanggotaan bidan nantinya, Bapak. Oke, baik. Bisa disebutkan salah satu mata kuliah yang ingin didalami? Ya, baik Bapak, terima kasih. Satu mata kuliah yang saya dalami adalah terkait dengan kebidanan komunitas, Pak. Alasannya kenapa ngambil itu? Ya, baik Bapak, terima kasih izin menjawab. Alasan saya ingin mendalami terkait dengan kebidanan komunitas yaitu adalah sebagaimana visi saya adalah sebagai bidan adalah ingin memberikan penyetaraan pelayanan bidanan khususnya di pedesaan Bapak. Nah, di pedesaan sendiri peran bidan ini masih cukup dominan di kalangan masyarakat sehingga dengan memperdalam mata kuliah kebidanan komunitas, besar harapan saya memiliki pegangan yang kuat bagaimana saya dapat meningkatkan eh, kualitas bidan nantinya di masyarakat dan meningkatkan pelayanan kebidanan khususnya di kesehatan ibu dan anak juga, Bapak. Oke, apakah sudah punya rancangan tesis nanti judulnya apa kira-kira? Ya, baik Bapak, terima kasih. Rencana tesis saya adalah terkait evaluasi dan peningkatan profesionalitas bidan pada studi kasus pelatihan midwifery update pada Ikatan Bidan Indonesia Ranting atau cabang Kabupaten Malang, Bapak. Oke, bisa disebutkan urgensinya apa? Kenapa ambil judul itu dan sumbangsi Anda untuk penelitian tersebut apa untuk masyarakat? Baik, Bapak, terima kasih banyak. Jadi, eh, mengapa saya ingin meneliti hal tersebut, Bapak, terkait dengan pelatihan midwifery update tersebut, MU, dapat disingkat dengan MU, kami menyebut MU tersebut. Jadi, pelatihan MU tersebut ditujukan untuk mengupgrade ilmu-ilmu atau pengetahuan bidan, khususnya pada sejawat bidan praktisi untuk memberikan pelayanan kebidanan. Lalu, nah di sini saya ingin melihat apakah pelatihan MU tersebut, khususnya di daerah kabupaten, yaitu yang ingin saya teliti Kabupaten Malang, itu efektif dan berjalan atau bermanfaat bagi pelayanan-pelayanan para bidan di lapangan, Bapak. Saya ingin melihat apakah ada perubahan, khususnya perubahan yang ke arah positif terhadap kemajuan atau pembaharuan ilmu kebidanan diterapkan oleh para bidan dalam melakukan pelayanan, khususnya di pelayanan kesehatan ibu dan anak, Bapak. Novelty-nya apa? Mohon maaf Bapak. Novelty, kebaharuan Oh dari iya, penelitian Anda. ya baik Bapak. Terima kasih untuk novelty-nya. Untuk saat ini dari rencana saya berupa hasil atau evaluasi. Jadi untuk melihat apakah memang efektif atau bagus hasil dari MU tersebut. Kalau misalkan nanti perlu ada pembaharuan atau perbaikan, maka akan disusun rencana pembaikan pada pelatihan tersebut, Bapak. Kurang lebih Oke, seperti baik. itu, Bapak. Oke. eh Nanti kebermanfaatannya apa untuk masyarakat dari hasil penelitian Anda? Baik, Bapak, terima kasih banyak. Untuk masyarakat, kebermanfaatan masyarakat ini lebih kepada optimalisasi pelayanan yang akan mereka terima, Bapak. Jadi dengan harapan para sejawat bidan mengikuti pelatihan MU ini, sejawat bidan lainnya dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Mohon maaf, Bapak. Pak, izin mengulang jawaban, Bapak. Jadi Silakan. kebermanfaat, ya, izin Bapak. Jadi kebermanfaatan terhadap masyarakat adalah dengan efektifnya pelatihan MU tersebut, harapannya para masyarakat dapat menerima
pelayanan-pelayanan kebidanan khususnya kesehatan ibu dan anak ini secara optimal, baik secara optimal efektif pelayanannya dan juga keterbaharuannya, Bapak. Oke, baik. Mungkin itu cukup dari saya, Mas Basit. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Selamat pagi, Kak Maulida ya. Ya, selamat pagi, Bapak. Oke, saya tertarik dengan peran dan kontribusi saudara ya nantinya. Jadi sebenarnya saudara ingin menjadi seorang bidan atau menjadi seorang dosen? Ya, baik Bapak, izin Bapak untuk rencana saya adalah yang utamanya untuk menjadi dosen Bapak. Jadi untuk mencetak tenaga-tenaga bidan baru nantinya di masa yang akan datang. Oke, saat ini saudara belum PNS ya? Belum Bapak. Oke, rencananya di jangka mana saudara akan mengejar PNS itu? Sesuai Ya, dengan tadi ya, tadi kan ada jangka pendek, menengah, dan panjang yang sudah saudara tentukan. ya baik Bapak, terima kasih. Tujuan atau rencana pengejaran CPNS tersebut saya letakkan di jangka pendek Bapak. Jadi besar harapan saya dapat lulus dengan segera dengan periode pertama di Universitas Brawijaya sehingga kalau dalam kurun waktu tersebut jika sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya ketika saya lulus pada gelombang pertama itu akan berdekatan dengan pembukaan CPNS Bapak. Sehingga saya dapat mendaftar untuk CPNS khususnya di tenaga pendidik atau tenaga dosen. Oke, berarti tenaga pendidik dan tenaga dosen, seperti itu. Iya, Tenaga betul pendidik atau Bapak. tenaga dosen ya. Eh, sudah ada gambaran universitas mana yang akan ada tuju sebagai tempat pengabdian saudara nantinya? Iya, baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk saat ini, harapan atau tujuan saya adalah di Poltekkes Kemenkes Surabaya, karena prodi Hmm. kebidanannya itu terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Bapak. Berdekatan dengan Kabupaten Madiun atau harapan wilayah binaan saya nantinya. Oke, kalau PNS itu di Poltekkes bisa ya, Mbak? Bisa Bapak, jadi kita masuk dari Heeh. lininya Kementerian Kesehatan. Oke, iya dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak di Poltekkes itu, bagaimana Iya, tanggapan Bapak. saudara gitu ya? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Memang kalau itu hanya berdasarkan rencana dan harapan saya, Hmm. namun jika pada pelaksanaannya Poltek ke Surabaya tidak membuka lowongan atau belum ada kesempatan, maka saya ingin melihat atau mendaftarkan diri di tempat yang sekiranya cabangnya itu khususnya cabang keberadaannya ada di daerah pedesaan, Bapak. Oke, Mm-mm. oke. Jabatan tertinggi dari seorang dosen yang ingin saudara kejar itu sampai mana, Mbak? Kalau untuk saya pribadi, Bapak, untuk saat ini rencana saya, target saya di lektor, Bapak. Hanya di lektor saja dulu. Oke, kenapa di lektor? Kan mungkin berarti kalau lektor itu urutan kedua dari jabatan fungsional dosen ya? Iya betul Bapak. Karena Oke. mengapa demikian? Karena untuk untuk menjadi fungsional lebih atas berdasarkan yang saya temu terkait dengan kualifikasi pendidikan Bapak. Jadi perlu pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di situ saya dalam jangka waktu yang cukup jauh tersebut sa- rencana saya itu di situ saat itu saya sudah berkeluarga. Tentu ketika saya ingin melanjutkan studi saya perlu diskusi kembali dengan keluarga saya Bapak. Oke, jadi saat ini saudara belum menikah? Belum Bapak. Oke, belum menikah dan untuk keputusan jangka panjang yang ingin saudara ambil nanti akan berdasarkan keputusan atau persetujuan dari keluarga saudara gitu ya, terutama dari suami. Iya, Oke, betul, Bapak. selanjutnya saya ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan diri saudara ya, dalam hal kelemahan. Ya, Ya, baik, dari Bapak. beberapa terkait dengan kelemahan saudara. Halo, suara saya terdengar? Halo, terdengar, Bapak? Ya, di sini kan saudara hanya mencantumkan satu kekurangan saja. Apakah memang hanya satu, atau memang ini yang dicantumkan adalah yang paling lemah gitu ya, yang paling dominan gitu ya terkait dengan kelemahan saudara yang dimiliki? Ya, baik, Bapak. Terima kasih banyak. Saya sebagai manusia memiliki banyak kekurangan, Bapak. Namun, kekurangan atau kelemahan yang saya cantumkan di sini adalah kekurangan atau kelemahan yang paling dominan, yang paling sering
saya alami atau yang paling sering mengganggu ketika saya beraktivitas, Bapak. Oke, overthinking ya. Iya, betul, Eh, Bapak. Dampaknya seperti apa, Mbak? Kenapa ini menjadi suatu hal yang dijadikan sebagai kelemahan utama gitu ya yang Anda miliki? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi mengapa overthinking ini sangat menjadi kelemahan saya? Karena sifat atau sikap overthinking ini kerap kali menjadi penghalang saya atau penghambat saya untuk melangkah maju, Bapak, untuk Hmm, berkembang. Jadi saya terlalu takut, terlalu banyak hal yang dipikirkan. Jadi kerap kali saya stuck di satu tempat yang sama. Namun untuk saat ini saya sudah memiliki cara tersendiri yaitu dengan menggunakan analisis SWOT dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ketika saya menghadapi overthinking tersebut, Bapak. Dengan saya melakukan analisis SWOT tersebut itu sangat mengurangi sikap overthinking saya dan lebih mudah saya untuk melangkah maju. oke, berapa lama Anda biasanya menganalisis terkait dengan hal itu? Apalagi Iya, baik. menggunakan sebuah metode ya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Itu saya lakukan setiap saat Bapak, baik terhadap keputusan keputusan yang harus dilakukan secara cepat maupun jangka panjang, Bapak. Oke. Oke, di sini saya melihat juga ya, saudara pernah gitu ya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kemahasiswaan. Organisasinya apa, Mbak? Dan jabatannya memang seperti apa gitu? Jabatannya ketua kah atau apa gitu? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di sini pada saat saya kuliah jenjang diploma 4, saya sempat bergabung di himpunan mahasiswa jurusan, khususnya jurusan kebidanan, lebih tepatnya jurusan kebidanan. Itu saya bergabung selama 2 periode. Di periode pertama saya menjadi anggota kemahasiswaan dan di periode kedua saya mendapat amanah dan kesempatan untuk menjadi ketua himpunan, Bapak. Oke, menjadi seorang ketua himpunan gitu ya. Gaya kepemimpinan yang saudara terapkan pada saat saudara menjabat itu seperti apa, Mbak? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gaya kepemimpinan saya adalah demokrasi, Bapak. Jadi setiap kita, saya lebih banyak diskusi dan mendengarkan opini-opini para anggota atau kelompok untuk melakukan atau penyusunan keputusan. Oke, seberapa penting anggota saudara pada waktu itu? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Seberapa penting anggota saya dalam berorganisasi itu saya terapkan lebih dari 60%, Bapak. Mohon maaf, Bapak masih di mute. Oke, oke. Selanjutnya terkait dengan hal lain ya. Di sini saya baca bahwa hal terakhir yang diajarkan saudara pada diri adalah satu tujuan 1.000 jalan. Hmm. Oke, bisa dijelaskan kepada kami yang dimaksud dengan satu tujuan dan 1.000 jalan itu seperti apa? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi satu tujuan 1.000 jalan itu sebenarnya selaras atau mirip dengan peribahasa ada 1.000 jalan menuju Roma. Jadi Hmm, ketika kita memiliki tujuan, kita akan eh, ketika kita memiliki tujuan atau goals itu kita tidak akan berfokus pada satu planning saja. Ketika satu planning satu lain, maka kita harus membuat planning B. Kalau gagal lagi, planning C lagi. Kalau C gagal, planning D lagi. Nah, terus aja planning kita buat, namun setiap planning yang gagal itu kita buat evaluasi bagaimana pembuatan planning-planning baru yang lebih optimal. oke. Ini di sini saya lihat saudara belum ada pengalaman riset, terus juga karya ilmiahnya juga belum ada, konferensi nasional maupun internasional serta seminar juga belum ada, penghargaan juga belum ada. Nah, apakah ada di rencana studi saudara untuk mengejar kekosongan tersebut gitu? Ya, baik Bapak, terima kasih banyak pertanyaannya. Izin Bapak, memang pengalaman saya terkait publikasi tersebut masih sangat minim, bahkan memang belum ada publikasi yang saya terbitkan. Oleh sebab itu, saya ingin mengejar ketertinggalan tersebut nanti di masa studi dengan turut andil atau turut sebagai mengikuti penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen jika diperkenankan atau diberikan kesempatan, serta
rajin atau secara rutin ingin mengikuti konferensi jika tersedia, Bapak. Karena hal itu perlu saya kejar sebagaimana Pak Tridharma perguruan tinggi sebagai dosen, yaitu salah satunya adalah penelitian, Bapak. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir dari saya. Bisa saudara yakinkan kepada kami bahwa saudara merupakan kandidat terbaik yang harus kami pilih untuk lolos menjadi seorang award di seleksi LPDP Batch 1 2024 ini? Baik, Bapak, terima kasih banyak. Sebelumnya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya karena saya diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap substansi LPDP ini. Memang saya kurang mengetahui bagaimana kualitas para kontestan lain, tapi jika ada hal yang ingin saya tonjolkan terkait saya adalah bagaimana kontribusi nyata saya bagi Indonesia, Bapak. Jadi selama saya kuliah 5 tahun di daerah Jakarta dan juga 1 tahun bekerja di Jakarta, yaitu ibu kota, dengan total 6 tahun tersebut, berbekal teori, pengalaman ilmu teori dan juga ilmu praktisi, saya melakukan rencana implementasi hasilnya di pedesaan dengan bekerja di Kabupaten Madiun tadi, Bapak. Nah, kontribusi nyata tersebutlah yang menjadi menjadi penonjol saya dibanding dengan kontestan lain, sebagaimana juga LPDP memiliki integritas terhadap pengabdian masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak. Besar harapan saya juga, saya bergabung bersama LPDP dan bersama LPDP mewujudkan Indonesia yang lebih maju, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa, Kak Maulida Ya, ya. terima kasih Baik, banyak, saya Bapak. serahkan kembali ke Kak Rahmat. Oke, good job ya Kak Maulida. Sudah bagus. Mungkin saran saya itu terkait dengan urgensi penelitian. Masih belum mengena tuh sama Ya, juga. novelty-nya. Coba dicari lagi. Ujiannya kapan tuh? Lusa, Kak. Lusa. Iya, Jadi mungkin saran saya, urgensi kenapa sampai Kak Maulida itu mengambil penelitian tadi apa judulnya apa yang kemarin saya rekomendasi tuh? terkait evaluasi dan peningkatan profesionalitas bidan pada studi kasus pelatihan yang saya ambil itu pelatihan midwifery update di IBI cabang Kabupaten Malang. Oke, jadi Kak Maulida itu nanti ingin mengukur ataukah juga ingin melihat efektivitas dari pelatihan tersebut. Iya betul Ya, Kak. Iya, urgensinya adalah fenomena yang ada di daerahnya Kak Maulida. Tampak bahwasanya banyak masyarakat itu lebih memilih misalkan di dukun beranak dibandingkan ke bidan ataupun ke vaskes terdekat seperti itu. Nah, kemudian ada juga, mohon maaf, misalnya bidan yang notabene juga belum terupdate nih ilmunya nih. Karena mungkin mayoritas di desa itu kan lulusan SPK juga kan, banyak juga kan iya, yang SPK, iya ataukah juga banyak yang Kak. masih diploma tapi tanpa adanya skill untuk pelatihan-pelatihan emergency care ataupun untuk pelatihan untuk bidan seperti itu, midwifery-nya seperti itu. Nah, terus novelty-nya adalah belum ada penelitian yang sama ataupun serupa berkaitan dengan evaluasi dari pelatihan tersebut. Diharapkan sebagai tolak ukur atau acuan untuk perbaikan pelayanan kesehatan terutama dalam pelatihan skill dari bidang tersebut, baik itu dari soft skill dan hard skill terkait dengan kompetensi dari seorang bidan dalam melakukan asuhan kebidanan yang prima ataukah yang meliputi biopsikososial dan spiritual. Secara komprehensif lah seperti itu untuk masyarakat itu bisa merasakan pelayanan yang optimal. Seperti itu. Mungkin bisa digali lagi tuh urgensi-urgensinya. Tapi overall sudah bagus kok. Kak izin bertanya, boleh Kak? Hmm, Terkait urgensi tadi, kemarin saya sempat ngobrol juga sih Kak. Boleh hmm. nggak sih Kak hasil urgensi itu berdasarkan survei lapangan pribadi? Maksudnya survei lapangan by pengalaman gitu.
Boleh kan tadi kan Hmm. bilangin misalnya berdasarkan pengamatan atau survei dari atau pengalaman yang Kak Maulida nih nampak nih di masyarakat di sana itu mereka lebih mempercayai dukun beranak contoh dibandingkan bidan ataupun nakes yang ada di wilayah tersebut. Hmm. Pemberdayaan vaskesnya itu tidak memadai. Contoh. Terus yang kedua, kompetensi para bidan di sana itu melalui jenjang pendidikan nih. Mungkin masih banyak yang masih lulusan SPK kebidanan ataukah juga yang diploma tiga kebidanan yang notabene mereka udah senior senior nih tapi belum update terkait dengan misalnya workshop ataupun pelatihan ataupun seminar-seminar yang notabene bisa menggugah untuk kompetensinya mereka seperti itu dan perawatan atau apa misalnya untuk pertolongan persalinan itu juga masih yang manual ataupun yang masih alat-alatnya itu tidak mencukupi atau tidak memadai. Nah, itu sebagai landasan awal, gap bahwasanya Kak Maulida itu ingin lihat nih, misalnya kan diberikan pelatihan ini, dia seberapa efektifnya dalam pelayanan asuhan kebidanan ya, secara prima seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Kak. Ada lagi? Kira-kira kalau dari model desain penelitian itu kira-kira bakal digali nggak ya, Kak? Nah, desain penelitian itu kan bisa ini, eh apa ya? Tadi judulnya apa tuh? Eh, Judulnya itu evaluasi evaluasi dan peningkatan profesionalitas bidan pada studi kasus pelatihan midwifery update di Kabupaten Malang. Nah, metode penelitiannya ya case study, studi kasus. Studi kasus atau eh, izin ya Kak, Hmm. atau ini Kak apa kuasi eksperimen. Loh, kan itu kan nggak dibanding-bandingkan antara intervensi A dan intervensi B. Kalau misalkan yang kayak cuma one group design gitu Kak, jadi ada pengukuran evaluasi survei pre dan post sebelum pre pelatihan dan post pelatihan gitu gimana Kak? Kalau misalkan Kak Maulidanya mau kasih intervensi nih melalui pelatihan Mm-mm. Kak. Iya. Kok boleh kalau misalnya kalau Kak Maulida mau kasih intervensi untuk kelompoknya, boleh. Baru itu pakai yang kuasi eksperimen. Berarti bukan evaluasi judulnya Hmm. atau misalnya efektivitas. Jadi bukan evaluasi tapi efektivitas pelatihan bla 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 terhadap apa, Hmm. kompetensi apa gitu loh. Oh ya baik. Jadi judulnya itu dirubah. Mhm. Kalau yang saya sarankan itu dia bersifat untuk case study. Jadi deskriptif apa naratif seperti itu. Tapi kalau mau Maulida mau kasih intervensi pelatihannya sih nggak masalah, Oh, ya baik lebih Kak. bagus juga. Boleh apa namanya one group pre and post test design, kuasi pra eksperimental, bukan kuasi eksperimen, Hmm. kuasi pra eksperimental. Baik Kak. Ada lagi? Cukup Kak kurang lebih. Nah, Kak Maulida PR-nya adalah cari referensi yang menunjukkan bahwa dalam satu kelompok itu dia sampelnya adalah 30 orang. Diriku nggak mau kasih, maksudnya biar Kak Maulida sendiri yang Hmm. cari. Referensi yang menunjukkan bahwasanya dalam satu kelompok itu dia cukup sampelnya adalah 30 sampel. Ya baik Kak. Oke? Oke Kak. Kan mau S2 toh, cari toh. Iya siap Kak. Oke. Ada lagi? Cukup Kak Insya Allah Kak. Tadi tuh sudah bagus, maksudnya Hmm. kurang dalam aja. Hmm. Iya. Urgensinya itu belum nampak sama novelty-nya. Seperti itu. Oke? Oke Good luck Kak. ya. Iya terima kasih Kakak. Oke, good job. Screenshot dulu, aku lupa. Action dulu ya. Satu, dua, tiga. Maaf ya, suara agak-agak parau nih. Lagi nggak fit. Iya maaf juga Kak tadi agak ngulang-ngulang soalnya lagi angin kenceng banget. Nggak apa-apa. Oke, good job. Terakhir ya. Siapa Kak Eka ya? Halo.
Ya, Kak. Sudah siap? Iya, Kak. Siap, Kak. Insya Allah. Oke, Apa suara selamat saya terdengar malam. jelas, Kak? Oke, terdengar jelas. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, silakan Kak untuk diperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih kepada Pak Mato dan Pak Basit. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Eka Juliawati Laing, berusia 25 tahun. Saya berasal dari Ambon, Maluku. Saya menamatkan studi S1 saya dengan tepat waktu pada tahun 2020 di Stikes Maluku Husada, program studi ilmu keperawatan. Kemudian pada tahun 2022 saya menyelesaikan pendidikan profesional saya di Universitas Muhammadiyah Semarang dan saat ini saya menjadi salah satu asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang. Saat ini saya mendaftar LPDP jalur afirmasi. Saya mendaftar LPDP jalur afirmasi untuk melanjutkan studi magister di Universitas Gajah Mada. Ini tuh Pak. Oke, baik. Bisa dijelaskan dulu terkait dengan nanti mau ngambil apa magisternya, terus alasannya apa, terus kenapa harus UGM, kenapa tidak kampus lainnya? Baik, rencananya saya akan mengambil magister keperawatan dengan minat keperawatan gawat darurat. Ini berdasarkan dari pengalaman saya dengan minimnya ilmu yang saya miliki pada saat pendidikan profesional, saya menemukan beberapa permasalahan terkait dengan masalah kardiovaskuler yang tidak tertangani dengan baik dan saya masih belum tahu penyebab penanganannya itu seperti apa, apakah ini merupakan masalah dari keadaan pasiennya sendiri atau penanganan dari tim medisnya yang uh, kurang kurang profesional. Kemudian kenapa saya memilih UGM? Saya memilih tiga universitas, diantaranya adalah Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Pajajaran. Hanya saja semua universitas yang saya pilih memiliki akreditasi yang sama, yaitu akreditasi A. Hanya saja di Universitas Gajah Mada, kenapa saya pilih menjadi prioritas? Karena universitas ini menyediakan minat yang ingin saya ambil, yaitu minat gawat darurat. Oke, bisa disebutkan lagi berkaitan dengan peranannya Anda, kenapa harus ngambil gawat darurat ya, magister gawat darurat dan sumbangsinya apa untuk masyarakat? Baik, terima kasih. Yang pertama, tadi berdasarkan pengalaman saya tadi, bahwasanya masalah-masalah terkait dengan gawat darurat ada beberapa yang memang tidak teratasi dengan baik berdasarkan pengalaman. Kemudian alasan kedua adalah di wilayah saya, di Maluku yang saya ketahui, banyak sekali dosen keperawatan ataupun perawat sendiri yang memang berfokus pada minat keperawatan yang lain. Salah satu contohnya adalah keperawatan medical bedah dan untuk minat keperawatan gawat darurat itu sangat minim dan jarang sekali saya temukan di wilayah saya wilayah saya hingga saat ini. Itulah kenapa salah satu alasannya saya ingin mengambil minat gawat darurat. Sumbangsi untuk masyarakat apa? Oh iya, Kebermanfaatannya. ya, kebermanfaatannya untuk masyarakat tentunya karena dengan eh, kuantitas ya, dengan kuantitas perawat atau dosen yang nantinya yang pada saat ini berada di wilayah saya berharap saya bisa melakukan atau saya bisa membantu masyarakat terkhususnya di wilayah saya dari segi penelitian ataupun dari segi pengajaran eh, sesuai dengan cita-cita saya yaitu menjadi dosen keperawatan gawat darurat. Ini tuh Pak. Oke, bisa disebutkan Tridharma perguruan tinggi itu apa-apa saja sebagai dosen? Baik, Tridharma, Tridharma perguruan tinggi yaitu eh, pendidikan, kemudian eh, mohon maaf, Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oke, baik. Bisa di ini ya ceritakan nanti rencana studinya seperti apa di UGM?
dan misalnya untuk kurikulumnya seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Eh, Rencana studi saya nantinya saya akan melanjutkan studi magister keperawatan setelah saya mencari tahu ternyata kurikulum magister keperawatan di UGM itu terdiri dari 44 SKS yang nantinya dia sudah terstruktur tiap semesternya, di mana semester 1 kita ada 18 SKS, kemudian semester 2 ada 14 SKS, semester 3 2 SKS, dan tesis di semester akhir ada 8 SKS. Tapi eh, untuk menempuh pendidikan magister ini bisa ditempuh dengan dengan maksimal 3 SKS. 3 SKS, 3 semester. Mohon maaf. Maksimal atau minimal? Maksimal, Pak, maksimal. Maksimal 3 semester, berarti bisa lebih cepat dong. Maksimal. Minimal deh, Pak. Oh, maksimal. Oke, oke. Bisa disebutkan salah satu mata kuliah yang diminati untuk keperawatan gawat darurat seperti apa dan alasannya? Ya, baik. Saya ingin mendalami keperawatan gawat darurat dan salah satu atau ada beberapa mata kuliah yang ingin saya dalami yaitu yang pertama dasar keperawatan gawat darurat, kemudian keperawatan gawat darurat lanjut dan aplikasi daripada dan penerapan keperawatan gawat darurat itu sendiri. Oke, bisa disebutkan judul ataupun rancangan nanti penelitian tesisnya seperti apa? Baik. Baik, rencana tesis yang sudah saya rancang ada dua karena tadi berdasarkan daripada pengalaman saya dan saya belum bisa memastikan apakah itu kesalahan-kesalahan yang terjadi apakah terjadi dari sisi tenaga medisnya atau dari sisi kondisi pasiennya sendiri. Yang pertama saya merancang untuk membuat penelitian terkait dengan quality of life berdasarkan self determination theory dan self management pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam menangani pasien gawat darurat. Oke, baik. Eh, Urgensinya apa sih? Oke. Baik, urgensi daripada penelitian saya ini berdasarkan data dari WHO pada tahun 2021 yang mengatakan bahwasanya angka kematian akibat penyakit jantung ini semakin diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya, kemudian akan diperkirakan akan meningkat pada sekitar 24,2 juta orang pada tahun 2030 nanti. Sehingga ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita atasi sebelum hal ini menjadi lebih berbahaya lagi. Oke, baik. Novelty-nya apa? Untuk novelty-nya, saya belum menemukan penelitian yang sama ya, seperti quality of life dalam berdasarkan self determination theory ini, yang dihubungkan dengan Oke, self management. oke. Sudah punya dosen, target dosen pembimbing? Sudah ada, Pak. Saya Siapa? menargetkan Bapak Bapak Syahirul Alim SKP MSc PhD yang memang expertnya di bidang cardiovascular nursing, Pak. Di emergency care unit atau medical and surgical science of nursing? Emergency unit, Pak. Oke, emergency. Oke, mungkin cukup saya dari saya Mas Basit. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rahmat ya atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Eka Juliawati Laing ya. Panggilannya apa, Mbak? Eka, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Luar biasa ya semangatnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat gitu ya saudara sudah sampai pada tahap terakhir seleksi LPDP 2024 batch 1. Satu hal yang ingin saya tanyakan pertama ya, yang pertama adalah eh orang lain menganggap Mbak Eka nih ya, orang-orang terdekat seperti apa Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Berdasarkan pendapat dari teman-teman sekitar yang pernah saya tanyakan terkait dengan diri saya, mereka banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa saya terlalu baik orangnya dan tidak dan lebih dan lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri.
Kebanyakan mengatakan seperti itu, Pak. Oke, terlalu baik. Menurut saudara, terlalu baik ini merupakan sebuah kelebihan yang saudara miliki, atau mungkin ini menjadi sebuah kelemahan ya? Karena ada anggapan ya, orang yang menjadi yes person itu cenderung orang yang tidak memiliki value. Nah, tanggapan saudara itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan, Pak. Eh, saya merasa bahwa kondisi terlalu atau punya terlalu baik sebagai seseorang ini bisa menjadi kelebihan ataupun bisa menjadi kekurangan. Kelebihannya adalah kita dapat membantu orang tanpa memikirkan kondisi-kondisi tertentu, dan kelemahannya adalah kita bisa dimanfaatkan kalau kita tidak mampu untuk manajemen itu dengan baik. Makanya untuk mengatasi eh, masalah ini ya terkait dengan permasalahan terlalu baik, saya sekarang akhirnya eh, menentukan atau saya lebih berpikir lebih logis lagi untuk nantinya membantu dalam kondisi-kondisi yang seperti apa. Gitu, Pak. Oke, ada peristiwa nggak yang pernah Mbak Eka alami di mana Mbak Eka itu terlalu baik sama orang tapi dampaknya buruk terhadap diri sendiri? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu pengalaman saya terkait membantu orang dan apa ya, mengakibatkan keburukan terhadap diri saya sejauh ini masih belum ada. Hanya saja pernah ada di satu kondisi ketika S1, saya banyak membantu teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya, sementara skripsi saya terbengkalai, eh, tapi tidak begitu terbengkalai, tapi lebih belakang dibandingkan teman-teman, sehingga saya dijuluki sebagai tim hore oleh dosen saya, Pak. Oke, menarik ya, tim hore gitu. Tapi apakah hal ini akan terjadi pada saat nanti saudara menempuh pendidikan studi S2? Khawatirnya nih ya, karena memang kebaikan saudara yang luar biasa, hal tersebut bisa terjadi kembali. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini, kebaikan yang saya miliki, saya rasa sudah berkurang dibandingkan saya waktu dulu, karena belajar dari pengalaman, ternyata ada hal-hal yang harus kita filter, ada orang-orang yang harus kita bantu. Dan saya bisa jamin kondisi ini tidak akan terulang lagi, karena pada saat ini saya membuktikan dengan saya berani menolak permintaan tolong dari teman-teman ketika saya merasa itu tidak terlalu urgent, atau saya memiliki eh, prioritas yang lain. Oke, jadi saudara saat ini luar biasa ya, sudah memiliki batasan terkait dengan hal itu. Dan saudara memposisikan diri menjadi seseorang yang harus pertama nih ya, sebelum ke orang lain, saudara juga harus memperhatikan diri saudara sendiri. Oke, eh terkait dengan eh, peran dan kontribusi yang akan saudara ambil nanti di masa yang akan datang untuk menjadi seorang dosen ya. Iya, Pak. Oke, modal apa yang sekiranya saat ini saudara miliki untuk menjadi seorang dosen nantinya? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah awal yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang dosen adalah dengan menjadi asisten dosen pada saat ini, sehingga saya bisa setidaknya sedikitnya tahu terkait dengan eh, bagaimana seharusnya seorang dosen itu. Kemudian persiapan selanjutnya adalah untuk memenuhi kualifikasi menjadi seorang dosen adalah dengan melanjutkan studi magister minimal. Mungkin itu, Oke, Pak. itu yang saat ini saudara em, miliki gitu ya, atau menjadi modal nantinya untuk seorang dosen. Menurut pandangan saudara, kesulitan menjadi seorang dosen, kan saudara ini menjadi asisten dosen ya, otomatis melihat dong apa pekerjaan dosen itu seperti apa. Nah, kira-kira jadi dosen itu berat atau tidak ya? Dan kalau misalnya berat, dalam hal apa beratnya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Tentunya setelah saya melihat keseharian sebagai seorang dosen di kampus saya, tingkat kesulitan atau ya tingkat kesulitan yang saya rasakan tiap orang itu pasti berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan itu berat dan ada yang mengatakan tidak, biasa-biasa saja. Ini tergantung dari bagaimana niat awal daripada seseorang itu sendiri. Kalau memang merasa enjoy dengan aktivitasnya atau merasa nyaman dengan aktivitasnya menjadi seorang dosen, maka semua hal yang akan dia lakukan, yang akan dilakukan juga
merasa biasa saja atau menerima itu dengan santai atau dengan enjoy, Pak. Oke, terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, dari sudut pandang saudara itu seperti apa? Sehingga saudara ini harus banget gitu ya menjadi seorang dosen gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini tentunya sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Ini dipengaruhi, salah satunya dipengaruhi oleh kurikulum dan pendidik. Saya merasa bahwasanya sekalipun kurikulum itu diganti tiap masanya atau tiap periodenya, tapi kalau misalnya pendidik itu tidak profesional dalam bidangnya, tentunya ini akan menjadi tantangan yang besar. Makanya untuk mampu menjadikan pendidikan Indonesia saat ini lebih maju ke depannya, selain dari dukungan kurikulum yang terbaik, dari dukungan tenaga pendidik juga harus lebih profesional. Gitu, Pak. Oke, nanti saudara ingin menjadi dosen di bidang perawatan ya? Perawatan, Oke, Pak. di mana Mbak? Universitas tujuan sebagai tempat pengabdian nanti di mana? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Setelah saya melanjutkan studi S2 nanti, saya berencana untuk kembali ke alma mater saya, yaitu Stikes Maluku Husada, untuk menjadi tenaga pendidik di sana. Oke, jadi itu ada di daerah Mbak Eka sendiri ya? Iya, Pak, di Maluku, Pak. Iya, karena memang saudara masuk lewat jalur afirmasi apa namanya daerah 3T Daerah. ya? Daerah afirmasi ya, daerah afirmasi. Oke, baik. eh Apakah saudara bisa meyakinkan kepada kami bahwa saudara yakin akan kembali ke daerah asal saudara? Karena tidak menutup kemungkinan ya, saudara eh, kuliah eh, di luar daerah asal saudara itu kan nanti akan banyak hal atau banyak tawaran yang menggiurkan gitu ya dengan hal-hal ya mungkin banyak kampus atau tawaran kampus yang kampus-kampus yang lebih gitu ya dibandingkan di daerah asal saudara. Terus juga ada kesempatan kerja yang memang mungkin lebih menggiurkan gitu ya dibandingkan menjadi seorang dosen nantinya. Bagaimana saudara meyakinkan kepada kami bahwa saudara akan tetap memilih untuk kembali ke daerah asal saudara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Eh, Hal ini, ke- kenapa saya bisa meyakinkan pihak LPDP bahwa saya akan kembali kepada wilayah asal saya atau ke daerah afirmasi, salah satu daerah afirmasi yaitu Maluku. Eh, Menurut saya ini tergantung dari komitmen tiap individu. Komitmen saya bahwasanya setelah LPDP memberikan jalur afirmasi, berarti bahwasanya LPDP menginginkan pemerataan terkait dengan kualitas sumber daya dari berbagai macam bidang, termasuk ke dalam wilayah-wilayah afirmasi. Sehingga ini menjadikan keinginan saya yang kuat untuk kembali ke wilayah saya. Selain itu, eh, di sana masih ada keluarga dan tentunya nanti akan lebih mensupport dibandingkan kondisi saya di luar wilayah saya. Ini itu, Pak. Oke, saya lihat di sini saudara pilihan atau tujuan utamanya adalah UGM. Bisa disampaikan kepada kami dari rentang 1 sampai 100. Berapa persen saudara yakin bahwa saudara akan diterima di UGM? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kalau misalnya ditanya berapa persen saya yakin untuk diterima di UGM, saya bisa mengatakan 90% saya yakin, 10 persennya saya bertawakal kepada Allah karena dengan persiapan-persiapan yang sudah saya lakukan sejauh ini. Buat salah satunya adalah dengan saya sudah Oke, mohon maaf Kak Anto, mohon maaf mungkin bisa di mute Kak. Oke, oke lanjut Kak Eka. salah satunya adalah saya sudah sedikit berdiskusi dan mencari tahu terkait dengan apa-apa saja yang nanti diperlukan untuk mendaftar ke UGM nantinya. Oke, dalam persyaratan administrasi, apakah semuanya sudah memenuhi kriteria atau sudah dipersiapkan?
Atau ada hal yang memang saat ini masih proses untuk itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk kriteria syarat atau persyaratan untuk mendaftar UGM sudah saya persiapkan beberapa hal, tapi ada eh, yang belum memenuhi syarat. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan sertifikat bahasa yang yang masih minim, tapi untuk mengatasi hal itu saat ini saya masih tetap mengikuti kelas-kelas online untuk terus mengasah kemampuan saya untuk uh, bahasa untuk meraih target bahasa yang ditargetkan oleh UGM yaitu 500 uh, untuk ITP, TOEFL ITP. Kemudian saya mulai menyicil. Salah satu persyaratan untuk masuk ke UGM adalah proposal tesis dan saat ini belum terselesaikan tapi saya sudah memulai untuk mengerjakan. Oke. Lalu ini Mbak, nanti akan mengikuti pengayaan bahasa kah atau memang akan cukup dengan belajar sendiri? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya dari saya sendiri, selain daripada saya berupaya untuk mengikuti kelas bahasa online, saya tentu akan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak LPDP, yaitu pengayaan bahasa bagi wilayah daerah afirmasi yang memang belum memiliki sertifikat bahasa yang cukup untuk mendaftar ke universitas tujuannya. Oke. Oke, baik. Saya kira sudah clear, Mbak Eka. Eh, Doa terbaik saya untuk Mbak Eka agar nanti bisa menjadi seorang awardee dan juga mahasiswa di UGM. Tapi mungkin pertanyaan terakhir atau permintaan terakhir dari kami, bisa saudara yakinkan kepada kami bahwa saudara ini merupakan kandidat terbaik yang akan kami pilih sebagai awardee LPDP di batch 1 2024. Dan yakinkan juga kepada kami bahwa saudara merupakan calon terbaik juga gitu ya untuk diterima di UGM atau kampus tujuan pertama saudara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Yang pertama, saya yakin dan percaya bahwasanya banyak sekali peserta yang memiliki kelebihan dari segi pendidikan, kemudian dari segi kualitas dan pengalaman. Hanya saja saya berupaya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk menjadi salah satu award di LPDP. Dan yang menjadi pembeda antara saya dengan teman-teman yang lain mungkin adalah terkait dengan penelitian yang saya gagas, di mana ini nantinya akan begitu bermanfaat demi salah satu cara mengatasi masalah kesehatan yang ada di Indonesia, kemudian rencana kontribusi yang sudah saya rancang untuk kemajuan uh, kesehatan salah satunya di wilayah afirmasi. Dan besar harapan saya untuk bisa lolos beasiswa LPDP batch 1 tahun 2024 ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa Mbak Eka. Terima kasih banyak atas jawaban terbaiknya. Saya kembalikan lagi ke Kak. Oke, good job. Eka ya, sangat luar Kayaknya biasa. Mbak Eka seru orangnya gitu ya. Saya sangat interest dengan Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka. Kebetulan Mbak Eka ini Santai-santai. alumni saya, Mas Basit, di Luar kampus biasa. saya seperti itu. Dan apa ya, dari segi apa ya, masih banyak mikir. Iya, Udah iya, iya. berapa kali saya di WA grup itu kan, ayo kapan mock up. Sudah 3 kali kesempatan dia halau. Alasannya ada sibuk kegiatan dan sebagainya. Nggak Jadi apa-apa. gini, Eka harus tahu skala prioritasnya itu apa. Toh, maksudnya apa ya? Dengan mock up seperti itu membawa kelancaran untuk kita ke depannya. Contoh kayak siapa tadi? Kak Wici. Kak Wici udah berapa kali Kak Wici ikut? 4 atau 5 ya? Yang dapat IFAI 3 kali. Ini yang ketiga. Nah, ini yang ketiga kali itu udah lancar loh. Nah, ini Eka baru perdana. Ya, dari segi semuanya itu eye contact-nya itu ada beberapa yang tidak ada.
Jadi jangan via HP. Join itu kalau bisa tuh via laptop. Jangan tunduk ke bawah karena itu nanti kesannya tuh kita nyontek dan sebagainya. Ya. Terus dari segi untuk apa ya istilahnya? Alasan kenapa harus memilih UGM, kenapa harus memilih Magister Keperawatan Gawat Darurat di sana itu apa? Itu belum mengena. Jadi PR-nya Eka masih dalam 2 hari, besok ini, hari ini dan besok itu harus latihan ekstra. Yang pertama PR-mu itu adalah harus browsing. Keunggulan dari UGM untuk Magister Keperawatan itu apa? Contoh di UGM itu dia ada nih peminatan keperawatan gawat darurat. Sedangkan yang di Indonesia itu hanya ada beberapa kampus saja yang memfasilitasi atau yang termasuk dalam pendanaan LPDP. Salah satunya adalah UGM dan Brawijaya, seingat saya. Nah, terus keunggulannya apa dibandingkan UGM dengan Brawijaya? Seperti itu. Dari segi kurikulumnya kah atau bagaimana? Terus yang berikutnya lagi berkaitan dengan akreditasi. Untuk magister keperawatan di UGM itu dia apa akreditasinya? Keunggulan dari program studinya itu apa dibandingkan dengan program studi yang lainnya? So, kemudian yang berikutnya lagi adalah urgensinya. Kenapa sampai Eka itu berminat untuk ambil emergency care dan fokus bidang penelitiannya adalah apa? Penyakit jantung, PJK atau apa? CHF Ya, atau apa? PJK, Pak. PJK. Oke. Kenapa tidak disampaikan bahwasanya wilayah Maluku itu berdasarkan tata demografi itu merupakan daerah kepulauan berbasis gugus pulau. Di dalam sistem rujukan, pasien dengan gangguan kardiovaskular itu golden periodnya itu adalah 8 jam, bahkan sampai 9 jam. Dilihat dari tata demografinya itu dataran tinggi, walaupun juga di daerah kawasan pesisir. Dan sistem rujukan dari puskesmas ke apa namanya untuk rumah sakit daerah itu lumayan jauh jaraknya dan itu daerah perbukitan dan itu juga memakan waktu lebih dari 8 jam seperti itu. Kenapa Eka jangan bilang tidak ada atau belum ada rancangan penelitian, itu namanya bom bunuh diri. Artinya dalam 2 hari ini dirimu sudah harus selesai, harus punya rancangan penelitian, tesismu, urgensimu itu apa, noveltymu itu apa. Saran saya itu adalah buat pemodelan sistem rujukan pasien dengan gangguan jantung berbasis gugus pulau. Jadi dirimu cuma buat pemodelan doang. Jadi buat pemodelan itu bagaimana yang berkaitan dengan sistem rujukan itu yang cepat itu seperti apa. Bagaimana cara mengatasi pasien dengan gagal jantung atau PJK yang notabene harus di safety untuk kurang dari 8 jam penanganan. Sedangkan lihat dari kawasan wilayah Maluku itu kan belum di daerah kabupaten ke daerah ibu kota, itu kan apa di daerah kota itu kan butuh perjalanan yang sangat panjang. Misalkan dari Kabupaten Seram bagian barat menuju ke kota Ambon, dari Piru sampai di pelabuhan itu dua jam lah, 2 jam belum naik ferry 2 jam lagi, belum dari pelabuhan ferry ke kota Ambonnya itu butuh 1 jam lebih bahkan hampir 2 jam. Itu 8 jam doang itu sudah selesai itu. Apalagi itu di daerah Kabupaten Seram bagian barat, belum di daerah-daerah terpencil yang lainnya. Nah, itu dirimu kalau bisa itu gagasan ini buat pemodelan sistem rujukan ke keperawatan gawat darurat atau emergency care unit gitu loh. Untuk kegawat daruratan ya untuk pasien yang mengalami heart attack atau serangan jantung gitu loh. Nanti dirimu atur bahasa sendiri lah. Kalian sudah mau S2 atau seperti itu. Jadi dirimu harus tahu urgensi penelitian itu apa. Fenomena atau gap masalah itu apa. Karena banyak angka kematian yang tidak
apa ya, istilahnya sangat banyak tapi di daerah kawasan gugus pulau. Itu yang harus dipecahkan gapnya seperti itu. Terus novelty-nya itu belum ada tatanan ataupun pedoman untuk pelaksanaan sistem rujukan terkait dengan emergency care untuk pasien dengan kegalauan untuk jantung kardiovaskuler seperti itu. Nah, itu dirimu harus perdalami itu. Terus alasan kenapa harus ingin menjadi dosen. Tridharma perguruan tinggi itu mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan dan pengajaran itu gabung jadi satu. Bukan pendidikan doang, bukan pengajaran doang, tapi pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu seperti apa? Ya dengan strata pendidikannya kita mendidik dan mengajarkan sesuai dengan terintegrasi dengan bidang ilmu kita. Penelitian berkaitan dengan kita punya hasil-hasil research, dikembangkan. Yang dirasakan oleh masyarakat itu apa? Oh ya, dengan saya membuat pemodelan ini, saya akan sosialisasikan ke apa namanya untuk rumah sakit daerah ataupun vaskes terdekat untuk pelayanan puskesmas. Bagaimana sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dan bagaimana untuk caranya timbang terimanya, untuk triasenya, golden periodnya untuk penanganan pasien dengan gangguan jantung itu seperti apa. Itu yang bisa dirasakan untuk angka kematian itu bisa diturunkan, bukan semakin meningkat seperti itu. Jika dilihat dari data demografi wilayah Maluku, seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, berkaitan dengan rencana studi. Rencana studi itu kalau diriku sarankan, memang di esai dirimu kan tulis untuk penyakit jantung ya. Tapi kok saya lebih srek itu dengan disaster penelitianmu. Kenapa tidak srek dengan bencana? Keperawatan bencana. Kenapa tidak disebutkan bahwasanya wilayah Maluku itu merupakan lintasan untuk Ring of Fire? Apalagi dengan pengalaman dirimu kan ujian skripsi waktu gempa toh. Iya, Pak. Itu kenapa tidak dituangkan pengalamanmu, experience? Nah, itu jadi opsi-opsi untuk dirimu nanti bisa dikembangkan lah. Terus nama dosen atau yang targetnya untuk jadi pembimbing tesis. Dirimu harus tahu nama gelarnya apa, terus track record beliau itu publikasinya itu apa, tahun berapa, judulnya apa, publishernya itu terindeks Sinta ataupun Scopus Key berapa, contoh. Itu harus dihafal di luar kepala. Terus yang berikutnya lagi, eh, itu saja sih yang penting dirimu harus tahu. Dan attitude, jangan lupa attitude pada saat menjawab. Tadi itu kayak apa banyak yang keceplosan dan banyak mikir seperti itu. Nanti lain kali kalau pada saat hari H itu harus join pakai laptop, jangan pakai HP. Oke? Ya, Pak. Banyak-banyak belajar. Makanya diriku tuh agak getol sekali dengan dirimu tuh sudah 3 kali tuh Iya, Pak. membuang kesempatan. Lanjut ke Mas Basit. Oke, selamat malam Mbak Eka. Maaf. Mohon maaf ya tadi saya ketawa tuh bukan menertawakan Mbak Eka gimana gimana gitu teh, tapi memang lucu sekali gitu ya terkait dengan apa namanya ketika bingung ekspresi wajah yang diberikan kenapa harus seperti itu gitu. Kenapa harus ketawa dan mikir sejenak gitu. Ini bener atau enggak? Ini bener atau enggak gitu kelihatan banget gitu. Jadi memang secara emosional nanti harus harus dilatih lagi gitu ya. Harus bisa terkontrol. Kalau misalnya kita bingung ya atau misalnya kita lupa ya udah nggak apa-apa gitu. Kita nggak perlu menunjukkan bahwa ekspresi yang berlebih gitu ya terkait dengan apa yang sudah kesalahan yang sudah kita lakukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hmm, tadi saya bilang berapa persen saudara bisa dapat diterima di kampus tujuan saudara gitu ya. Tadi 90% kayak gitu. eh Boleh-boleh saja gitu ya, Mbak Eka menyebutkan berapa persen gitu ya persiapan yang saat ini sudah dilakukan, tapi dengan rincian yang runut gitu Pak, gitu ya Mbak Eka. Misalnya nih,
saat ini persiapan saya untuk bisa mendaftar atau bisa diterima di UGM itu 90% Pak gitu. Nah, 90% itu dilihat dari mana gitu. Harus disampaikan apa gitu, 90% itu apa gitu. Kan kalau tadi kayak masih abstrak gitu kan. Nah, makanya tadi saya nanya, secara administrasi sudah cukup atau belum? Ternyata belum. Nah, apakah memang itu 10%-nya yang belum itu? Jadi si TOEFL itu tuh masuk ke 10% itu atau gimana gitu? Dan apakah memang 10% itu sudah bisa menutupi dari si TOEFL itu atau belum gitu? Jangan-jangan memang persiapannya baru 80% nih. Nah, 20% lagi TOEFL gitu. Nah, itu yang harus dielaborasi lagi jawabannya. Jadi boleh-boleh saja berapapun jumlah persentasenya, tapi harus bisa dijelaskan secara runut gitu. 20 atau 10%-nya itu yang belum apa? Tadi harusnya 10% ini dari segi administrasi Pak gitu, terutama dalam TOEFL gitu. Ada di TOEFL saya belum memenuhi, tapi dalam jangka waktu tertentu saya yakin dan percaya bahwa 10% itu akan segera saya penuhi gitu dengan misalnya saya akan mengikuti pengayaan bahasa nanti program yang disediakan oleh PDP. Selanjutnya sambil menunggu saya juga latihan secara mandiri atau otodidak melalui YouTube dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa disampaikan Mbak Eka. Terus Mbak Eka ini ingin menjadi seorang dosen, tapi dari awal sampai akhir hal yang terus disampaikan Mbak Eka ini adalah terkait dengan kesehatan. Tapi terkait dengan pendidikannya kurang disampaikan. Padahal kan mereka ingin menjadi seorang akademisi, kayak gitu. Itu kan goals nanti ya. Misalnya mereka ini ingin menjadi seorang dosen agar si para mahasiswa ini menjadi seorang dokter misalnya. Nah, ketika mahasiswa menjadi seorang dokter, maka kesehatan di daerah mereka akan meningkat. Itu kan jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya tentu fokusnya itu adalah ke pendidikannya. Mereka ini ingin meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pendidikannya gitu. Karena ingin menjadi seorang dosen, jadi fokusnya ke pendidikan dulu, baru nanti goalsnya memang ke kesehatan masyarakatnya. Kayak gitu. Tadi juga kayaknya bingung ya ketika saya minta Mbak Eka menyampaikan yakinkan kepada kami bahwa Mbak Eka ini adalah salah satu kandidat terbaik gitu. Nah, pas bagian goalsnya Mbak Eka, saya ingin ingin apa nih? Ingin meningkatkan kesehatan masyarakat atau memang ingin meningkatkan pendidikan atau kualitas pendidikan di daerah Mbak Eka sendiri? Nah, masih bingung gitu. Padahal seharusnya memang dua-duanya. Tapi yang menjadi fokus utama adalah ke pendidikannya karena memang ingin menjadi seorang dosen itu. Kayak gitu. Itu mungkin Mbak Eka. Terus apalagi ya? Tadi sebenarnya sudah sih apa yang saya ingin sampaikan sudah di ini sama Kak Rahmat. Intinya gitu sih, intinya rajin-rajin latihan lagi. Kalau dari aku gitu ya, latihannya di ini lagi. Terus kalau misalnya biar nggak bingung ya, kalau aku dulu tipsnya itu ditulis kayak gitu, tapi nggak dihafal ya. Kalau dihafal kan ketika lupa kita jadi ngeblank gitu ya. Tapi intinya kita harus tahu nih, kalau misalnya ditanya seperti ini, poin pertamanya apa yang harus disampaikan, poin keduanya apa gitu. Jadi runut gitu, nggak kemana-mana dulu. Mungkin dari aku itu, kayak kan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, boleh. Ya, baik Kak, terima kasih atas saran dan masukannya Kak Basit sama Pak Mato. Lucu kali kayak ini. Oke, oke. Eh, ada lagi? Eh, Ada saya ingin pertanyaan nggak? bertanya, saya bertanya ke Silakan. Pak Mato bisa Pak. Boleh, boleh Silakan, dong. silakan. Pak, jadi sebenarnya kan rencana tesis yang dirancang ini kan diambil dari pengalaman saat profesi nurse yang tentang penanganan pasien eh, yang apa ya, yang tidak berhasil gitu loh, Pak. Kalau misalnya eh, tep- saran yang Bapak sampaikan terkait dengan permodelan sistem yang nantinya perawatan gadar berbasis gugus pulau, kalau saya masih belum punya apa sumber rujukannya itu bagaimana, Pak? Gini, dirimu kan pengalaman nurse-nya di mana? Di Semarang, Di toh? Semarang, Pak.
Kan that's so very different antara di Semarang dengan wilayah Ambon. Kontribusimu kan di wilayah Ambon. Beda loh penerapan untuk emergency care unit untuk untuk penanganan pasien dengan gawat jantung di daerah Semarang itu kan aksesnya cepat di rumah sakitnya. Di Tembalang dan sebagainya itu kan dekat semua akses rumah sakitnya. Nah, coba dibandingkan dengan wilayah kota Ambon yang notabene dari kawasan Seluk-Beluk dari kabupaten rujukannya cuma di apa namanya dua rumah sakit RSUD Dr. M. Halsi Ambon, kemudian ada juga rumah sakit RSUP Jelemena Ambon, itu rumah sakit rujukan dan itu notabene berada di kota Ambon. Bagaimana terkait dengan transportasi darat, laut, udara dan sebagainya notabene lumayan mahal. Nah, dirimu itu kan di Ambon itu kan di wilayah Maluku itu kan belum ada sistem pemodelan yang bagus. Kiblatmu adalah satu, rencana atau rancangan pembangunan daerah itu seperti apa? Salah satunya adalah dengan peningkatan SDM. Dirimu harus download tuh untuk rancangan pembangunan daerah di wilayah Maluku itu seperti apa. Atau enggak ya diriku nanti kirim diriku punya esai sudah. Diriku punya esai seperti itu kemarin. Untuk apa sistem rujukan berbasis gugus pulau. Nah, nanti dirimu bisa lihat bukan men-copy paste, tapi melihat acuannya itu seperti apa. Baik, Kalau Pak. saran saya sih itu sih berkaitan dengan disaster, penyakit disaster untuk bukan ini sih bukan penyakit disaster, tapi bagaimana untuk penanganan gawat darurat untuk disaster seperti itu. Karena wilayah Maluku itu tuh masuk dalam garis Ring of Fire dengan Hmm, gunung api terbanyak di Indonesia itu berada di wilayah Maluku. Gunung api di bawah laut. Itu kenapa tidak itu justru gapnya ataupun masalah yang harus diteliti. Bagaimana edukasi yang baik dan benar untuk masyarakat kawasan pesisir yang notabene mengalami gempa kemarin tuh 6,8 skala Richter itu lumayan bukan lumayan sangat besar sekali. Apalagi di daerah Tual itu 7,2 skala Richter, hampir 7,8 lah. Dan itu dari BMKG itu dibilang untuk tsunami, tapi alhamdulillah syukur tidak ada tsunami. Nah, apalagi di wilayah Maluku itu kan bentuknya adalah teluk seperti itu dan daerah kepulauan kecil. Ya untung-untung ada gunung yang tinggi. Lah kalau nggak ada gunung ya udah tenggelam pulaunya. Atau ndak bisa likuifasi dari tanah seperti itu. Jadi maksudnya kampung tenggelam gitu loh. Karena dia langsung apa eh, ke bawah laut seperti itu. Nah, nanti terserah dari Eka mau penelitian tentang disaster kah atau mau tetap fokus di untuk kardiovaskuler. Kalau saranku quality of life itu pasti dirimu pasien dengan heart attack, serangan jantung. Dirimu mau tanya untuk quality of life itu bagaimana caranya, cuy? Ya tidak iya. efektif lah. Dirimu kan sasaran ke pasien ya, bukan keluarga. Bukan peran caregiver. Caregiver untuk apa? Untuk pasien dengan kegawat jantung. Baik, Pak. Kan untuk primary survey itu kan harus cepat. Penanganan tuh untuk golden period itu harus kurang dari 8 jam. Apalagi terkait dengan di IGD itu harus cepat ditangani. Seperti itu. Bagaimana Kak Wici ada gambaran tidak? Saran untuk Eka Kak Wici. Saya juga naik turun sebenarnya Kak. Jadi Kan setidaknya lucu. kan Kak Wici kan pernah di IGD juga kan? Oh iya. Hmm. Nah, jadi kan untuk notabene kan Kak Wici kan juga untuk yang gizi klinik untuk jantung ya apa? Ah, nggak kanker maksudnya. Eh cancer ya kayak gitu. Iya, lebih ke cancer. Jadi pada intinya sih kayak gitu sih saranku. Maksudnya lihat fenomena itu pasti banyak, apalagi di wilayah Maluku yang complicated seperti itu bisa diangkat dan tidak bisa diambil gambaran umum pengalaman profesi. Anda profesinya di Semarang, bukan di wilayah Maluku, dan itu bukan apple to apple seperti itu. Oke, Baik, Pak. Tanya lagi boleh, masih Pak? ada hari ini dan besok. Ya, Pak. Silakan Oke. lembur.
Pak. Pak, mohon maaf, mau tanya lagi, Pak. Tentang Hmm. disaster tadi, sementara kan di dalam esai saya tidak masukkan sama sekali. Kalau misalnya itu saya kembangkan nanti pada saat interview, kira-kira nanti ada permasalahan nggak gitu, Pak? Kalau dirimu mau tidak mau disaster ya tidak apa-apa. Maksudnya kalau berkaitan dengan penyakit jantung koroner ya silakan. Maksudnya tapi lebih fokus ke sistem rujukannya karena gapnya itu adalah belum ada standarisasi untuk sistem rujukan gugus pulau berbasis gugus pulau seperti itu. Nah, nanti metodenya itu mix method penelitiannya jadi kuali kuanti. Nah, nanti kualitatifnya itu dirimu outputnya adalah pembuatan modul. Nah, nanti modulmu itu adalah sebagai bahan rujukan. Nanti dirimu harus FGD dengan pakar-pakarnya dari pemangku kebijakan daerah, provinsi, sama dengan spesialisasi untuk keperawatan gawat darurat, Baik, Pak. dosen-dosennya seperti itu. Dan nanti didiskusikan untuk pemetaan model seperti itu. Nah, itu nanti outputnya adalah dalam bentuk modul atau itu nanti bisa dijadikan bahan rujukan. Nanti kuantitatifnya itu dirimu membandingkan nih atau penerapan kuasi eksperimen juga. Rujukannya misalnya dari Kabupaten Seram bagian Barat dengan Maluku Tengah. Rujukannya seperti apa? Kayak gitu. Ya, baik, Pak. Saranku seperti itu sih. Ada Baik, lagi? Pak. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Terima Oke. kasih. Tunggu Mas Basit dulu ya, lagi ke toilet. Nggak jadi, Kak. Udah. Mungkin ditutup saja dulu ya. Oke. Ul makan. Enggak, aku ke toilet. Mau ke toilet. Jadi ditutup aja Oh, dulu. Ini kan sudah selesai kan ya semuanya? udah. Mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk teman-teman Oke, dari oke, forum oke. mau bertanya. Oh ya, kita foto dulu ya. Nanti kelupaan. Ya. Action dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Dari teman-teman di Zoom, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau pada ngantuk nih? Oke, Oke, mungkin semoga tidak ada, bermanfaat Kak. ya teman-teman Oke, semua ya. semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak ya, Pokoknya doa Kak. terbaik. Amin. Doa Oke, terbaik untuk semuanya. Jangan lupa latihan di amin. sisa-sisa waktunya. Maksimalkan Ya, usahanya dan doanya juga. oke. Saya tutup ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak.